Ya, Bunda. Bu Nurul. Bu Nurul Belum. ya. Tadi ada panggil Teh Desi, panggil apa? Saya pikir ini pakai bahasa ini. Oh, Kak Desi ya, bukan Teh Desi. Ya, baik. Terima kasih Bunda Nurul. Perkenalkan Bapak Ibu hebat semuanya. Nama saya adalah lengkapnya Andi Aryo Wibowo. Ya, Andi Aryo Wibowo, dan saya biasa dipanggil dengan Kak Bowo meskipun apa namanya sudah seperti ini. Kalau kelihatan sedikit ada uban sedikit di sini ya. Tapi dipanggilnya Kak Bowo biar tetap semangatnya semangat muda terus. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini adalah tidak ada yang senior di sini. Artinya semuanya paling nggak muda dan pernah muda aja di sini. Jadi grupnya di sini adalah muda dan pernah muda gitu. Hanya beda tahun aja, mudanya kapan, pernah mudanya kapan gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya di sini tidak dalam rangka jauh lebih memahami dunia perpautan ya gitu ya. Karena saya background-nya adalah dari lulusan Universitas Negeri Jakarta di pendidikan kimia, ya di pendidikan kimia FMIPA UNJ. Dan saya alhamdulillah juga pernah mengajar di SD Muhammadiyah 8 di Jakarta Timur, kemudian juga pernah di SMP Al-Azhar Rawamangun, kemudian juga pernah di SMA 81 Jakarta Timur, dan di SMK Kemala Bayangkari yang punyanya kalau Kemala Bayangkari berarti biasanya grupnya polisi ya. Kemudian baru kemarin ya, baru beberapa waktu yang lalu memberanikan diri hadir di depan anak-anak TK gitu. Yaitu di TK-nya Al Muslim ya, Bekasi kalau saya tidak salah. Betul. Itu seumur-umurnya saya mengajar baru itu di depan anak TK, dan rasanya luar biasa gitu ya. Rasanya menyenangkan, dan saya kembali ke masa-masa dulu, misalkan saya menjadi ada semangat-semangat baru lagi gitu ya. Jadi kalau berbeda ketika mengajar SMP, SMA, SMK, SD gitu ya. Nah, TK ini energinya jauh lebih besar daripada mengajar yang lain. Betul, dan Kak. saya sangat senang gitu melihat ini ibu-ibu semua. Saya kayak bapak sendiri di layar saya, kayak bapak sendiri saya di sini. Oke, teman-teman, gitu. Kak Bowo sudah menyampaikan ya perkenalannya. Coba sekarang mana ekspresi lucunya guru-guru dari TK dan PAUD, coba. Jadi Kak Bowo kemarin mengajar anak-anak TK sudah excited ya, apalagi sekarang mengajar mak-mak TK-nya. Wah, lebih excited lagi. Insya Allah. Oke. Teman-teman, suara Kak Bowo sudah oke, coba di chat. Sudah cukup oke, terdengar dengan jelas? Coba di chat, teman-teman. Oke, jelas ya. Sudah jelas. Oke, ya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita geser ke Teh Desi. Teh Desi ini wajahnya cantik, dan kita akan dengar suaranya lebih ini ya, lebih biar lebih kerasa gitu cantiknya. Teh Desi silakan diperkenalkan sebentar, Teh, tentang siapa Teteh atau Kak Desi ya. Panggilannya Kak Desi, Teh Desi. Bebas sih Bu sebenarnya. Saya itu termasuk yang banyak panggilannya. Jadi punya nama panggung juga Kak. Terus juga kadang Bunda, kadang Umi gitu. Jadi punya banyak peran di masyarakat gitu kan. Coba jadinya namanya juga nama panggungnya banyak seperti itu. Oke, Kak Desi suaranya agak backsound ya. Agak backsound sebentar ya Bun. Oh, sedang berdampingan dengan Kak Bowo. Oke, berarti Kak Bowo. Satu di dulu. Oke, coba Teh. Nah, iya. Sip. Nah, saya sendiri, alhamdulillah, kalau di Kak Bowo dari UNJ ya. Oh, IKIP ya, IKIP, tapi keluarnya UNJ. Kalau saya dari kampus di Depok, Universitas Indonesia, jurusannya Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. Gitu. Jadi memang sebenarnya sama juga sama kayak Kak Bowo, saya juga baru sekarang ini aja nih ikut pada kegiatan-kegiatan komunitas TK, PAUD seperti itu. Karena kebetulan sekali anak saya juga umurnya baru 6 tahun gitu kan, jadinya ya sudah sekalian nyempung juga gitu kan. Biasanya kami tuh fokusnya pada kegiatan sains di SMP dan di SMA seperti itu Bunda.
Oke. Jadi teman-teman, ternyata yang salah jurusan itu bukan hanya guru PAUD. Yang ngajar sekarang juga passionnya ternyata berbeda gitu, walaupun tetap keilmuannya akan dipakai seumur hidup kita ya. Oke, Kak Desi dan Kak Bowo, kita akan mulai kelas hari ini. Tapi saya akan pastikan teman-teman sudah bawa semua alat dan bahannya, coba tunjukkan. Ayo yang bawa pulang dulu. Sudah? Oke, kita akan coba. Sudah pada bawa? Yuk, ditunjukkan masing-masing. Semuanya ditunjukkan. Oke. Nah, jadi ini adalah semangat mereka, Kak Bowo dan Kak Desi. Bagi teman-teman, Play-Doh itu sudah sangat biasa. Merem saja kita sudah bisa membuat. Tetapi kali ini kita coba akan mengubah sedikit image teman-teman bahwa di balik Play-Doh itu tentu akan ada banyak yang mendasari, apa manfaatnya, apa kegunaannya. Kemudian Play-Doh itu nanti bisa dikombin dengan jenis permainan yang bagaimana saja di sekolah. Nah, itu nanti akan coba kita sampaikan hari ini melalui dua narasumber kece kita. Dan tentu teman-teman, apa yang kita lakukan hari ini itu akan menjadi tonggak atau dasar teman-teman ikut membuat tulisan buku. Jadi hasil karya teman-teman yang hari ini silahkan nanti diabadikan. Kalau kurang puas besok diulangi lagi, dan nanti kegiatan teman-teman membuat Play-Doh ini bisa dikombinkan dengan penataan lingkungan main yang lain, gitu ya. Are you ready? Siap ya, teman-teman ya. Dan nanti kita akan bersama dengan Teh Desi. Kalau Kak Bowo nanti lebih pada teori dan prakteknya, simulasinya ya Kak ya. Nanti dengan Kak Desi kita akan coba dibawa ke satu dunia yang cukup asik nanti. Ada beberapa permainan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Desi. Baik, Kak Bowo, kita akan mulai. Sudah pukul 9.44, Kak. Kita akan berakhir nanti 9.30. Dan nanti teman-teman, sesuai dengan yang saya sampaikan di grup WA, bahwa kelas kriya kita kali ini mendapatkan support dari Dexton. Saya coba akan pastikan nanti Teh Feby yang memberikan support ke kita itu bisa hadir bersama kita. Nanti bagi pemenang, jadi hari ini kita akan pilih 5-10 pemenang. Boleh nanti Kak Bowo dan Kak Desi ikut berpartisipasi siapakah yang akan kita pilih, berdasarkan apa nanti kita rame-rame akan coba pilih 5-10 pemenang, dan berikut di kelas kriya yang 2, 3, dan 4. Nanti siapapun yang akan menjadi pemenang, silakan dituliskan alamatnya di chat, kemudian nanti akan kita kirimkan by post. Gitu. Oke, Kak Bowo silakan, time is yours. Mangga. Baik, thank you very much Bunda Nurul. Baik Bapak Ibu semuanya, saya di sini ibu-ibu semua ya, Bunda Nurul ya. Ya, ada ya, Bapak 1-2. Ada 1-2 nggak apa-apa. Baik, ini merupakan hal yang sangat menyenangkan buat saya dan merupakan sebuah hal yang menjadi bagian yang tidak terlupakan dalam masa-masa sekarang ini. Karena ini jadi salah satu silaturahim. Kalau bagi kami, ini silaturahim yang sangat mahal. Bisa bertemu, bisa bertatap wajah gitu ya dengan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu izinkan saya sebelum kita memulai acara ini, yuk sama-sama kita ini dulu deh Bu. Kayak saya biasa dengan ini ya. Saya sebenarnya biasa diri. Kan kali ini kata Desi duduk aja katanya ya. Boleh Kak. Boleh berdiri juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Kita senam dulu Bapak Ibu ya. Saya akan gerakan. Ini berarti saya sebutnya di atas. Ini adalah di bawah, gitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah sekarang perintahnya adalah Bapak Ibu ikuti apa yang nanti saya ucapkan. Oke. Atas, bawah. Sudah bisa Bapak Ibu?
atas, bawah. Oke ya, sudah siap semuanya? Atas. Yuk semuanya kita ikut semuanya yuk bareng-bareng. Bawah, atas, bawah, atas. Ya, ada yang tangannya di sini di atas. Harusnya di mana ya Bapak Ibu ya kalau di atas ya? Ada di sini. Ya, kita ulangi lagi, kita latihan konsentrasi lagi biar seru ya. Nah, sekarang apa namanya? Kita opposite ya. Oke, sebentar saya akan mematikan. Baik, kita opposite sekarang. Kalau saya bilang atas, berarti posisi Bapak Ibu adalah di bawah. Kalau saya bilang di bawah, maka posisinya adalah di atas. Ya, wah ini mulai agak rumit sedikit. Oke, kita siap-siap semuanya. Atas. Ibu opposite Bu, lawannya. lawannya. Bawah. Oke, masih ada yang begini. Atas bawah, atas bawah. Nggak apa-apa. Bawah, atas. Oke, baik. Terima kasih semuanya Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Pagi-pagi sudah belajar atas bawah apa gini. Ini membuat kita semakin konsentrasi nantinya dan juga membuat kita bergerak karena kalau kita di depan layar aja menonton ini ibaratnya kita hanya menumpuk ini ya, menumpuk energi dalam tubuh kita. Sebenarnya energi kita butuh dikeluarkan. Demikian juga dengan anak-anak, dia butuh dikeluarkan gitu ya. Saya terus terang belajar juga dari putri saya. Ini putri saya masih 6 tahun dan perlu Bapak Ibu ketahui sebenarnya kalau tadi Bunda Nurul sampaikan saya dengan Kak Desi itu sebenarnya bocorannya adalah kami partneran gitu ya, kopelan gitu, kopelan. Kamilah pasangan sebenarnya, pasangan yang merintisnya juga bersama-sama semuanya ini. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai juga lebih jauh, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, kita berselancar di dunia maya, ya, dan ini juga bagian dari kreativitas yang nanti Bapak Ibu bisa tularkan, ya, padukan dengan kegiatan-kegiatan di TK-nya. Boleh izin Bunda Nurul, kira-kira alamat yang mau dikunjungi di mana? Ada yang mau dikunjungi alamatnya? Ayo, di mana nih ya? TK-nya Bunda, misalkan di mana? Ada tuh TK teman-teman yang mau dikunjungi? Oke, ada di Malang, di Lamongan kayaknya. Lamongan, tepatnya di TK mana? TK mana? Ayo, TK mana ini? TK Aisyah, TK Aba ya. TK Aisyah, Lamongan ya. Aisyah. Semoga bisa. Oke. Mantup ya, TK Aisyah Mantup. Lamongan ada Mertani, ada Mantup. Saya pilih salah satu aja. Oke, baik. Saya izin share ke Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu kegiatan yang favorit saya bersama murid-murid. Ya, saya nyebutnya murid-murid karena muridnya banyak, ada yang dari TK, ada yang dari SD, gitu ya. Oke, sudah tampak di layar Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah mulai jalan-jalan dari angkasa. Kita akan menuju TK yang ada di Lamongan Regensi. Mudah-mudahan tidak salah ini kan. Oke. Baik. Ya. Nah, kita berkunjung sementara, kita silaturahim secara virtual dengan teman-teman yang ada di TK sini ya. Oke, saya pindahkan dulu sebentar. Oh, ternyata belum dikunjungi, belum bisa dikunjungi. Jadi kita hanya ada di luarnya saja. Ya, ini hanya di jalannya saja. Lokasinya persis di sini ya. Jadi ada di dalam sini. Nah, oh ini nih SD-nya di sini. Di belakangnya TK-nya ternyata ya. Oke, nggak apa-apa. Ini salah satu kegiatan yang nanti menyenangkan buat Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tadi TK-nya ada di sebelah sana, saya coba ke TK-nya itu, tapi biasanya nggak bisa kalau ini, gitu ya. Mungkin sebelah sini ya. Coba. Oke, ini dalam gangnya. Oh, ternyata nggak ada juga. Oke, tidak apa-apa. Nah, ada yang di chat TK mana? Kabupaten Bogor. Oke, saya mau coba ke PAUD Aulia, Kabupaten Bogor. Boleh ya? PAUD Aulia.
Iya. Bogor. Yang di mana ya? Yang ini kali ya? Pabuaran, Bu. Kita coba sama-sama. Oke, kita melayani sedikit. Dan anak-anak senang, Bu. Bisa bersilaturahim secara virtual ke rumah Bapak Ibu gurunya, meskipun hanya lewat gambar saja. Oh, ternyata kita masih terlalu di luar ya, Bu ya. Susah, kita nggak bisa ke dalamnya. Oke, Kita itu nggak bisa ke dalamnya. ada TK Lab School di Tasik itu, Kak. TK Oke. Laboratorium Percontohan UPI Tasikmalaya. Lab School Tasik. Oke. Ini ada Bu Sri ini di sini. Sri Tati. Asik ya. Oke, saya coba minta unmute. Oke, ini ada TK Lab School UPI Kampus Tasikmalaya ya? Ya, betul. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim dengan teman-teman yang ada di sini. Ya, posisinya ternyata di dalam, jadi agak susah. Kita nggak bisa ke dalamnya ini. Nggak apa-apa. Karena biasanya mereka yang ada di pinggir jalan. Kayak kemarin kita berkunjungnya ke TK Muslim ya, jadi itu bisa di dalamnya. Nggak apa-apa. Coba satu lagi, Kak. Penasaran boleh, kita. boleh. TK Anak Saleh Kota Malang. TK Anak Saleh Kota Malang. Oke, yes. Kita coba ya. Kita coba, teman-teman. Anak Saleh Kota Malang. Mojolangu. Oke. Kita coba terbang lagi, teman-teman. Kita bersilaturahim. Nah, ini adalah yang bisa kita kombinasikan dengan kegiatan. Oke, sepertinya di dalam juga? Bisa. Enggak. Kita coba. Oke. Yes. Ada. Ini dia TK-nya, benar? Benarkah Bu Laili? Ada Bu Laili di sini. Ya, alhamdulillah ya kalau TK-nya pas bisa dilewati oleh Mbah Google-nya. Jadi kita bisa bersilaturahim. Oke. Baik, ini bisa kita silaturahim virtual dengan teman-teman kita pengen tahu TK-nya seperti apa. Oh, di sini bisa jadi kan ketemunya hanya wajahnya aja. Kita belum pernah ketemu gedungnya. Dan teman-teman nanti kan mau Idul Fitri misalkan, kita bisa silaturahim ke rumah Bapak Ibu gurunya, murid-muridnya ya, meskipun hanya lewat, oh ini rumahnya Ibu Guru di sini gitu anak-anak, atau ke rumahnya siapa, kita bisa bersilaturahim ke salah satunya. Nah, ini jadi salah satu pengantar kita, dan ini juga saya ingin mengantarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita masuk dunia kreativitas, di sanalah kita punya ruang yang banyak banget untuk kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Dan itu banyak belajar dari putra-putri kita yang di TK. Karena putra-putri kita di TK itu pada masa-masanya, itu masa-masa berkembang otak yang sangat pesat sekali. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah memahami hal ini gitu ya. Sangat pesat sekali sehingga imajinasinya sangat luar biasa sekali. Saya membayangkan pertumbuhan, karena alhamdulillah saya dengan istri saya diberikan kesempatan untuk membersamai putri kami dari kecil hingga saat ini. Jadi kami di rumah selain menyediakan buku bacanya sangat banyak, kita juga karena sayanya senang bereksperimen, melibatkan putri saya juga untuk bereksperimen. Jadi tahu ini aman nggak buat anak TK, ini aman nggak buat anak usia segini, dan segala macamnya. Jadi sudah dicobakan terlebih dahulu. Oke, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di TPQ, TPA, TK Anak Saleh. Semoga sehat-sehat semuanya di sini. Dan saya akan masuk ke materi kita pada hari ini. Oke, setelah kita bersilaturahim, sebentar. Oke. Baik. Tadi Bapak Ibu ya. Saya menggeser dulu. Ya. Yes. Baik. Ya, ini materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah
Saya menyiapkannya juga sangat excited, seperti yang tadi Bu Nurul, sangat-sangat senang bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, karena saya dapat challenge juga dari teman saya, namanya mungkin ada sebagian sudah mengenal, namanya Mas Fadil Gufron, saya manggil Mas Fadil sebenarnya. Iya. Ya, Mas Fadil ya. Dari Bogor ya. Ya, dari Bogor, Sekolah Cikeas, dan saya CS-an dengan beliau ketika dapat beasiswa ke Singapura bersama beliau, dan ya sahabatan lah dengan beliau. Jadi sangat-sangat di challenge bagaimana kalau sekali-kali sainsnya ke TK gitu. Oh, yaudah saya coba. Dan inilah salah satu tahun ini sangat luar biasa sekali. Baik, tadi disampaikan oleh Bu Nurul bahwa pleidoh itu mungkin sudah hal yang lazim umum dibuat untuk guru-guru TK, ya. Namun bagaimana hal yang lazim itu menjadi sebuah kreativitas nantinya, ya. Kreativitas kreativitas terkait dengan apa yang nanti akan kita delivery kepada anak-anaknya, ya. Oleh karena itu, sekilas saya ingin juga mengantarkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah kreativitas ini. Jadi kita memahami bahwa kreativitas ini merupakan hasil dari proses pembelajaran. Jadi bukan hanya hal yang instan atau bukan hanya masalah bakat gitu ya. Tapi ini adalah proses pembelajaran. Kita punya peran sebagai guru. Apalagi Bapak Ibu yang berada di masa-masa emas pendidikannya. Di masa-masa usia yang emas gitu ya. Nah, ini perannya sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, keterbukaan terhadap berbagai informasi terbaru, kemauan untuk belajar dan seterusnya itu sangat membantu kita mendelivery bagaimana proses kreativitas kepada anak itu bisa kita langsungkan. Karena kreativitas itu 1%-nya adalah berupa ide, 99%-nya aksi. Aksi ini kan bisa berbicara tentang mencoba, kemudian mencoba kembali dan seterusnya. Pleidoh yang nanti Bapak Ibu saksikan, yang kami nanti akan tampilkan, ini adalah proses pembelajaran kami ketika putri kami ini usianya sekitar 4 tahun. Ya, sekitar 4 tahun, dia membuat sendiri, kami dampingi, gitu ya. Kami hanya memberikan beberapa instruksi saja, dia membuatnya dari bahan yang sama, seperti yang kami lakukan saat ini. Usia 4 tahun waktu itu. Ya, dan sebenarnya saya ada fotonya, cuma saya cari-cari, kayaknya agak berubah tempatnya. Dia pakai topi pororo, helm pororo ya Bu. Jadi pakai helm pororonya, kemudian dengan itu dia tampil, mulai berani untuk tampil pada saat itu belum ada ini ya, belum ada masalah zoom-zooman, belum ada gitu ya. Nah, tapi dia tampil di sana karena alhamdulillah itu kami di rumah meminimalisir masalah menonton televisi. Jadi memperbanyak bacaan. Dan di sanalah ada prakteknya membuat pleidoh itu. Dan setelah 4 tahun itu prosesnya trial, jadilah seperti yang sekarang nanti akan kita tampilkan dan kita diskusikan bersama. Ya, karena pertanyaannya kan gini sederhananya, misalkan Bunda ya, kalau misalkan kita membuat sesuatu itu sekarang banyak, ada di YouTube, ada di media yang lainnya dan segala macamnya. Tapi bagaimana kita akhirnya membuat itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang anak-anak kita kondisinya. Gitu. Nah, itu kan butuh proses. Nah, disinilah kreativitas kita. Idenya ada, kemudian proses trial and error-nya itu ada. Jadi nggak langsung instan kreativitas itu. Langsung kita bikin satu langsung jadi keren gitu, nggak mungkin gitu ya. Pasti ada prosesnya. Ada trial and error-nya. Yaitu butuh kreativitas dan butuh kesabaran. Nah, selain itu, tadi ya di slide sebelumnya sampaikan juga ini kombinasi antara otak kiri dan kanan kita gitu ya. Nah, apalagi di masa anak usia dini kapasitasnya itu 80%-nya itu adalah perkembangan dengan pesat gitu ya. Nah, kita butuh keseimbangan antara kanan dan kiri. Kita tidak hanya mendominasi di salah satu titiknya saja. Kita perlu keseimbangan dan kreativitas itulah jembatan dari keseimbangan tersebut. Saya bertemu dengan salah satu pakar otak ya, Dr. Pak Taufik Pasiak. Kebetulan satu bidang di Muhammadiyah waktu saya berkesempatan mendapatkan kepengurusan di sana gitu ya.
kemudian juga berkesempatan dengan Dr. Rahmat, salah satu NEC ya, pendiri NEC yang juga bergerak di dunia anak dan juga sertifikat terhadap masalah ini. Mind map ya, mind map itu kan juga kombinasi antara otak kiri dan otak kanan, gitu ya. Nah, disinilah kita bagaimana mendelivery dari hal yang sederhana. Dari hal yang sederhana itu kita bisa mendelivery, karena tantangan PJJ ini adalah bagaimana menghadirkan gitu ya pembelajaran yang tadinya di kelas, kita bisa bikin sentra ini, kita bisa bikin sentra itu, bisa mendesain kelas sesuai dengan tema pekan depan, tema berikutnya apa gitu ya. Tapi dengan PJJ ini tentu kita butuh menghadirkan suasana itu. Nah, ini butuh kreativitas. Bagaimana menghadirkan suasana itu. Sebagai contoh, saya menggunakan background-nya ini adalah background kamarnya Nobita. Karena saya dengan anak putri saya juga suka membayangkan alat apa yang akan dikeluarkan oleh Doraemon berikutnya. Nah, inilah jadi sebuah challenge buat kita gitu ya. Challenge, oh iya, ada alat ini. Bagaimana kita bisa seperti Doraemon tanda kutip gitu ya. Meskipun kita bukan Doraemon dalam artian seperti apa, tapi bagaimana kita menggugah kreativitas anak itu dari hal-hal yang sederhana kita bisa melakukan banyak hal. Gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ada beberapa salah paham kita terhadap masalah kreatif ini. Kadang kita berbicara tentang kreatif, itu kadang-kadang identik dengan anak yang melanggar aturan atau tidak taat aturan. Kemudian tidak disiplin misalkan. Padahal tidak demikian halnya. Kreatif itu tidak identik dengan kita melanggar aturan. Bisa kok anak-anak kreatif itu taat aturan. Ya. Hanya saja kreativitas itulah yang harus kita pagari. Kreativitas itulah yang pagari dengan norma-norma yang kita ajarkan, nilai-nilai yang kita ajarkan di sekolah. Itulah fungsi dari pagar itu, agar dia tidak keluar dari kreativitas yang keluar batas gitu ya. Nah, tentu ini butuh proses Bapak Ibu dan butuh komitmen. Jadi jangan sampai di sekolahnya ada norma A misalkan, di rumahnya norma itu nggak berlaku misalkan. Karena kita pernah mengalami hal seperti itu. Pernah waktu itu kita ada di sebuah sekolah, kita menyampaikan pada anak-anak katakanlah penyuluhan terkait dengan masalah merokok waktu itu ya. Merokok itu nggak boleh gitu misalkan pada anak-anak. Tapi masalahnya anak-anak melihat bapak gurunya sendiri ada yang merokok ketika di luar jam sekolah. Kemudian di rumah sendiri anak-anak melihat nggak apa-apa kata bapak saya gitu. Nah ini jadi problem gitu ya. Nah ini salah contoh meskipun mungkin norma-norma tertentu yang diterapkan di sekolah bisa jadi antara sekolah satu dan sekolah lain berbeda. Tapi paling tidak kita sebagai orang timur gitu ya memiliki beberapa norma yang sebenarnya lazim kita jumpai di masyarakat. Nah inilah bagaimana kreativitas itu tidak sampai kebablasan, tidak sampai keluar dari batasnya, sehingga tidak ada asumsi kreatif itu identik dengan melanggar aturan, kreatif itu identik dengan tidak disiplin. Nah oleh karena itulah kita perlu memahami beberapa hal, poin-poin penting mengapa kreativitas itu menjadi salah satu hal yang penting. Nah, di sini juga penting, meskipun kreativitas itu bagi anak-anak dia tidak tahu definisi kreativitas apa, dia tidak terlalu penting. Ini kategori kreativitas atau bukan, bagi dia nggak terlalu memusingkan hal itu. Yang dipusingkan kan kita sebagai orang yang sudah mempelajari hal itu. Ini kreatif atau bukan? Tapi bagi mereka, kreatif ini adalah bagian dari perwujudan eksistensi dirinya. Dia mewujudkan dirinya dengan caranya si anak ini. Dia ingin mewujudkan kreativitasnya dia, imajinasinya dia lewat apa yang dilakukan. Dengan meraba, dengan mencium gitu ya, dengan mengindra, dengan melakukan semua hal, itulah proses dia kreatifnya. Kemudian dia tuangkan dalam proses mewarnai, dia tuangkan dalam proses membentuk, dia tuangkan dalam aktivitas, itu adalah proses-proses penyaliran dari apa yang dia terima dari rangsangan indera tadi. Ya, dari indera penglihatannya, dari indera pendengarannya, dari apa yang dia raba, latihan-latihan motorik halusnya yang kita rangsang selama di sekolah, dan seterusnya. Karena kita berbicara juga tidak hanya berbicara tentang
masalah numerik dan masalah alfabet gitu ya. Masalah mengenal huruf dan masalah mengenal angka. Tapi butuh proses yang lainnya yang kita kenal dengan bagaimana ketika mereka menuliskan huruf itu adalah melatih motorik halusnya. Ya, saya sampai sekarang masih ingat bagaimana guru saya itu menulis mungkin Bapak Ibu ada yang masih satu angkatan ya, karena menulis ini Latin atau bukan tebal tipis ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang kan jarang ya. Tapi anak saya senang menulis tebal tipis. Jadi kayak ada sebuah seni tersendiri di sana. Dan motorik halusnya kita meskipun udah lama nggak menulis hal tersebut, itu kayak masih terbiasa melakukan hal tersebut gitu ya. Dan ini salah satu hal yang mahal yang saya dapatkan dari guru saya dulu, yaitu dilatih untuk melatih tebal tipis ya. Kalau tipis tebal apa tebal tipis tebal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya yang kita lakukan itu adalah proses perwujudan diri mereka nanti. Kita mungkin tidak melihat hasilnya, tidak. Tapi kita menanam yang akan semakin terpupuk sehingga nanti anak kita menjadi dewasa, dan itu akan menjadi bekal yang luar biasa. Dan saya sangat bersyukur sekali, sangat berterima kasih sekali dengan guru-guru TK saya yang sabar banget dulu ya. Saya ngebayangin guru TK baru kemarin soalnya ngajar TK tuh luar biasa dan sangat-sangat sabar mengajar kita sebagai muridnya gitu kan. Karena kita semuanya produk dari ini ya, dari hasil guru-guru kita sebelumnya gitu. Nah, jadi ini yang poin penting pertama. Jadi perwujudan diri, karena anak juga butuh mewujudkan eksistensi dirinya lewat proses kreativitas tadi. Kemudian yang kedua, ada kepuasan batin bagi si anak ini, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi problematik bagi orang tua. Misalkan dia mencoret-coret tembok, bagi dia itu kepuasan batin, gitu. Wah, saya bisa nulis ini, bisa gini segala macam, gitu ya. Tapi orang tua kadang-kadang, aduh, coret-coret segala macam, dan seterusnya, gitu ya. Kontradiktif dengan apa yang ada yang dalam pikiran orang dewasa, gitu ya. Nah, padahal sebenarnya proses kreativitas itu, ya butuh nanti ada beberapa ininya yang di slide berikutnya itu akan kita juga jabarkan bagaimana hal yang bisa jadi malah menghambat gitu ya kreativitas itu. Nah, jadi harapan kita penyaluran kreativitas ini selain nanti eksistensi dirinya, kemudian yang kedua adalah bermanfaat tidak hanya buat dirinya, tapi buat lingkungannya, buat sekitarnya, juga ada kepuasan batin bagi dirinya. Ada penyaluran terhadap hal tersebut, gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kreativitasnya penting karena akan melatih untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sisi. Jadi, tantangan bahwa anak-anak sekarang misalkan mudah menyerah, kemudian kalau apa-apa tinggal cari di Google gitu ya. Tinggal tanya ke Brainy, tinggal ketik, atau sekarang bukan ketik lagi, udah malah dari menulis malas menulis, malas mengetik, sekarang jatuhnya ke berucap. Jadi tinggal mengucap ke HP-nya, oke Google, 1 kali 1 sama dengan berapa? Dijawab Google-nya. Nah, kalau kita masih seperti 1 kali 1-nya, ya susah kita ya, tidak bisa mengimbangi kecanggihan teknologi. Kita akan kalah dengan Google-nya. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh Google, tidak bisa dilakukan oleh Brainy, tidak bisa dilakukan oleh media-media seperti itu. Yaitu sentuhan-sentuhan hati dari kita, ketulusan hati dari kita, dan doa-doa tulis dari seorang guru kepada muridnya. Itu nggak bakalan bisa disamai, bisa dilakukan oleh platform seperti itu. Sentuhan tangan kita ketika menyapa murid diri kita, sentuhan tangan kita ketika kita salim dengan murid kita, salim dengan kita gitu ya, atau kita membelai kepalanya, membelai rambutnya, dan kemudian menyapa dengan wajah yang sangat excited gitu ya, itu tidak akan ditemui di media-media seperti itu. Dan ini merupakan sebuah tantangan besar ketika kita hadir di ruang-ruang virtual seperti ini. Bagaimana kita bisa ketemu hati antara kita dengan murid-murid kita. Oke, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, karena selain ini saya
apakah dia sih yang praktek ya? Saya ya praktek ya. Atau bagaimana nanti kita akan ini ya. Nah, yang terakhir dari saya adalah poin yang ingin saya sampaikan pertama terkait dengan apa yang bisa menghambat kreativitas. Pertama, terlalu banyak larangan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan seterusnya gitu ya. Ada poin-poin yang memang kita harus melarang. Misalkan kita tahu bahwa kreativitas ini nanti akan membahayakan dirinya. Misalkan ketika dia nanti mencoba mencicipinya, gitu ya, mencoba mencicipi bahan-bahan ini, ya tentu kita melarangnya. Tapi dengan cara apa? Tentu ada teknik kita melarangnya. Entah lewat dialog, entah lewat diskusi, atau dan seterusnya, gitu ya. Tapi kalau misalkan hal-hal yang sederhana saja kita nggak boleh, misalkan jangan pegang itu, jangan pegang ini. Karena alhamdulillah sampai dengan saat ini peralatan dapur istri saya ini ya sudah dipegang semua oleh putri saya. Dan hampir dipakai buat main masak-masakan semuanya. Jadi kecuali satu benda yang nggak boleh saat ini, benda tajam yaitu berupa pisau. Tentu larangannya jelas. Kenapa kita tidak boleh? Karena dia belum bisa menggunakan seperti itu, kecuali gunting khusus. Ya, gunting untuk anak TK silakan dia pakai. Dia bisa pakai gunting khusus seperti itu. Tapi kalau misalkan pisau segala macam, silakan kalau menggunakan pisau minta bantuan pada ayah atau bunda, gitu ya. Jadi lakukan itu. Jadi ada batasan larangan yang kita harus tetap tegakkan agar dia tidak kebablasan dalam konteks kreativitasnya, tapi juga jangan terlalu banyak. Kemudian yang kedua adalah yang menghambat kreativitas adalah memaksakan hanya satu cara. Untuk menyelesaikan soal ini, untuk menulis huruf ini, untuk mengerjakan pekerjaan ini, maka gunakan ini gitu misalkan. Seperti yang dicontohkan misalkan. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak jalan yang bisa kita lalui. Dan salah satu cara untuk kita banyak jalan ini adalah dengan banyak membaca. Dengan banyak membaca, dengan banyak mengajak anak jalan-jalan. Tapi kalau pandemi gini, jalan-jalannya gimana ya? Menyesuaikan tentu ya. Kalau alhamdulillah kalau saya dengan putri saya, untuk beberapa aktivitas itu kami menggunakan kendaraan umum. Nah, dengan kendaraan umum ini, maka banyak hal yang bisa dieksplorasi. Dari masalah tertib antri membeli tiket, kemudian tertib masuk ke dalam kendaraan umumnya, kemudian duduk di mana ketika ada yang prioritas duduk kita harus berdiri dan seterusnya. Ini proses pembelajaran yang luar biasa buat putri kami. Meskipun waktu itu saya dan istri komuter, termasuk komuter itu kalau orang Jakarta itu berarti PJK pulang pergi gitu ya. Jadi ke Jakarta hanya untuk aktivitas, pulang ke daerah untuk beristirahat. Jadi putri saya termasuk yang saya ajak seperti itu. Ya, menyaksikan malam-malam kita beli sayur. Kalau ada yang tinggal di Ciledug, mungkin ada yang tahu pasar Kebayoran gitu ya. Itu kalau malam itu udah mulai pasar sayurnya tumpah di sana. Nah, itu salah satu yang saya ajak putri saya ke sana, beli sayuran di sana. Macamnya karena dia punya tanggung jawab memelihara kelinci waktu itu. Jadi kelinci harus diberi makan, dia harus beli sayuran yang dia beli gitu ya. Nah, ini proses sebenarnya. Nah, dengan demikian maka akan banyak cara yang dia paham. Oh, ada begini, oh caranya begini dan seterusnya. Jadi tidak hanya satu cara. Kemudian yang berikutnya adalah penghambat berikutnya kurang menghargai karya anak. Nah, ini memberi apresiasi itu penting, tapi juga tidak boleh berlebihan. Jangan sampai kita setiap ada hasil yang terbaik kita langsung memberi hadiah dan seterusnya. Kadang apresiasi berupa ucapan, kadang apresiasi berupa ekspresi gini ya, seperti ini hebat, luar biasa. Itu udah luar biasa buat anak-anak. Jadi tidak terlalu identik dengan harus memberi hadiah dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kurang mengembangkan humor dalam proses pembelajaran. Nah, ini jadi kesannya tegang mulu ya. Nah, padahal sebenarnya kita bisa memberikan humor seperti ini. Anak saya sering memberi tebak-tebakan pada saya, dan saya ingin memberi tebak-tebakan buat Bunda Nurul nih. Tiang-tiang apa yang paling enak, Bunda Nurul? Ini tebakan anak saya, bukan dari saya. Ini tebakan dari anak saya. Apa Kak? Ulangi Kak. Ibu guru yang lain boleh chat, ditulis di chatnya tiang-tiang apa yang paling enak. Tiang apa ya? Kalau tiang listrik nggak boleh. Tiang listrik nggak boleh. Oke, teman-teman ada yang bisa menjawab, silahkan di chat. Ayo. Ini tebak-tebakan dari putri saya, Bu. Usianya baru 6 tahun. Oke.
Tiang-tiang makan burger, oke, keren, bobot tiang, yes. Ya luar biasa Bapak Ibu ya. Itu bisa bikin senyum kita bahagia meskipun anak saya dapat dari mana. Bener nggak Kak itu? Saya, Jawabannya bener nggak? bener semua Bu, kita nggak ada yang salah Bu. Tiang-tiang makan es krim, Oh, anak putri tiang. saya tiang-tiang minum es gitu, tiang-tiang minum es katanya. Oh iya, tiang. Pertama saya nggak ngerti tiang-tiang minum es. Oh iya, siang-siang minum es gitu. Bobot tiang gitu. Nah itu ini kadang-kadang hal yang sederhana seperti ini membuat anak-anak merasa dihargai gitu ya, merasa wah tebakan saya seru nih katanya. Padahal kita sendiri dalam hati juga bingung nih maksudnya gimana, cuman ya ekspresi aja wah lucu ya gitu, senang ya gitu. Banyak hal yang saya juga tak terduga dan alhamdulillah putri saya menghasilkan banyak karya gitu, dalam artian membuat komik dan segala macamnya. Yang sebenarnya saya ingin tampilkan, tapi kadang-kadang dia nggak mau, nggak boleh katanya. Nah, dia punya komik sendiri, ya. Dia mengekspresikan dalam bentuk komik. Dulu itu mengekspresikan di tembok, sekarang kita sudah salurkan dalam bentuk ini, ada wadahnya, temboknya dikurangi, sekarang tulis di sini. Nah sekarang berkurang, jadi dari tadi di tembok, sekarang sudah mulai di kertas, di buku gambar, kertas bekas ini nggak dipakai ya kertasnya, nggak, dibikin komik sama dia dilipat. Kemudian kadang-kadang uminya dikasih surprise dibikin dompet, dalamnya ada tokoh apa ini ada surprise gitu katanya. Segala macam itu proses yang panjang gitu ya, dari mulai cara-cara tembok sebenarnya dulu. Nah berikutnya yang kelima, terlalu banyak komentar negatif dan kritik. Nah ini yang mungkin kita juga hindari ya. Memberikan apresiasi tidak identik dengan kita harus memberikan komentar yang panjang kali lebar gitu ya. Jadi kita juga cukup memberikan wah luar biasa nih, bagaimana cara justru kita membangkitkan pertanyaan, memberikan pertanyaan, bukan komentar ya. Kita menyampaikannya ke pertanyaan, bagaimana bisa seperti ini? Ini kalau diberi warna ini seperti apa? Seperti kemarin kami baru mengisi di salah satu sekolah, ada pertanyaan kreatif dari salah satu siswanya itu bertanya. Kita kemarin bikin namanya mobil magnet. Jadi mobil magnet ini bukan mobil magnet yang kayak biasa itu kan, kalau kita kan ditempel di bawah gitu ya, mobilnya di atas, terus kita digeser-geser gini, enggak. Ini dia bisa bergerak sendiri dengan prinsip magnet, dan dia pakai roda, jadi bisa jalan gitu ya, kayak mobil balap gitu. Terus anaknya tanya, Kak, bisa nggak jalan sendiri? Caranya jalan sendiri gimana, Kak? Itu proses kreatif yang kita harus hargai. Dan kita memberikan pertanyaan stimulus. Bagaimana kalau misalkan kita taruh ini begini? Bagaimana kalau seperti ini? Jadi merangsang mereka untuk mencoba juga, gitu ya. Merangsang mereka untuk melakukan hal yang mungkin kita berpikirnya, ya sebenarnya sih begini harusnya gitu. Cuman, oh bisa jadi dengan cara yang ada di pikiran anak ini akan menemukan hal-hal yang baru. Jadi termasuk pledoi yang nanti kan kita perhatikan hari ini, termasuk proses yang hasil diskusi panjang dengan putri saya, dengan teman-teman di LP gitu ya. Ini prosesnya panjang. Oke, berikutnya adalah yang keenam, kurang pembiasaan membaca di rumah. Alhamdulillah, rumah kami penuh dengan buku gitu ya. Dan alhamdulillah hobinya anak saya kalau keluar, kita ke ini ya, karena posisi rumah itu kebetulan di seberangnya Gramedia Matraman, jadinya ada kayak perpustakaan Gramedia Matraman itu ya. Dan di sebelah sananya di Pemda Jakarta punya namanya Jackbook ya. Pemda Jakarta punya toko buku sendiri namanya Jackbook. Pemprov DKI Jakarta punya toko buku sendiri namanya, salah satu tempat favorit putri saya untuk membeli buku. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, yang terakhir adalah ada kebiasaan buruk ya. Nah ini kebiasaan buruk apa ya, tentu kita yang lebih paham tentang masalah kebiasaan buruk kita apa. Dari masalah adab misalkan, adab kita mungkin makan tangan kanan atau tangan kiri, berdiri atau duduk, itu merupakan salah satu contoh buat putra-putri kita, dan termasuk contoh juga untuk masalah kreativitas ini gitu ya. Nah jadi ini beberapa poin-poin penting yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua sebagai
pelengkap ya dan pengaya apa yang sudah tentunya Bapak Ibu sudah dapatkan selama ini. Dan kata Kak Desi, udah Kak Boy yang langsung praktek, tapi saya kembalikan ke Bunda Nurul. Kita sekarang mau praktek membuat playdoh, ya, membuat playdoh dari bahan-bahan insya Allah aman buat anak-anaknya. Oke. Nah, bagaimana Bunda Nurul? Saya kembalikan dulu ke Bunda Nurul. Oke, terima kasih Kak. Jadi teman-teman, Kak Bowo dan Teh Desi itu pasangan muda ya, masih fresh gitu kan. Putrinya kecil dan Putri tadi bisa menjadi effort bagi kita untuk membayangkan bahwa kita juga punya anak-anak di sekolah yang seusia itu gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, teman-teman, coba kita akan simulasikan dengan alat bahan yang kemarin sudah di-share. Sudah siap? Sudah siap? Nanti teman-teman simulasi tidak akan berhenti sampai di sini saja. Nanti teman-teman bisa abadikan proses untuk simulasi hari ini dan nanti kita akan buatkan buku kontampilasi apa namanya Teh? Buku dari sesi kompilasi dari 1, 2, 3, 4 nanti akan menjadi satu buku dan itu akan menjadi akan dicontoh oleh guru-guru se-Indonesia. Kita akan bagikan nanti secara free e-booknya. Oke, Kak Bowo ini atau Kak Desi yang saya panggil untuk simulasi? Siapa? Kak Bowo lagi. Oke, ini sudah ada bersama kita Pak Nasir. Pak Nasir bisa dengar saya Pak? Saya coba akan unmute Bapak. Iya, oke, makasih. Pak Nasir ini di Aceh Utara, Bu. Oh, dari Aceh Utara, Pak. Masya Allah, ya. Aceh. Pakai seragam ini dari mana, Pak, tugasnya, Pak? Enggak, dinasnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara. Pengawas. Luar biasa. Pengawas, Pak? Pengawas, ya. Oke, biasanya kalau pengawas suka punya banyak ini ya, ice breaking. Kalau kau suka hati tepuk tangan, bisa nggak, Pak, nyanyi itu? Iya. Bisa nggak Pak Nasir? Ayo. Terima kasih. Bisa nggak kalau ngajak teman-teman tepuk tangan? Kalau kau suka hati tepuk tangan? Iya, udah sering-sering ketika. Oke. Sekarang Pak Nasir coba minta kepada teman-teman dan Bapak langsung komando. Dari Aceh Utara inilah Pak Nasir. Oke Pak, silakan. Maksudnya? Bapak mengajak tepuk tangan kepada teman-teman. Ayo. Teman-teman, tapi pakai bahasa Aceh boleh nggak Pak? Kita akan tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, gitu. Nanti yang lainnya prok gitu. Oke. Bapak yang komando ya, Pak Nasir yang komando ya. Iya boleh. Oke. 1, 2, 3, silakan Pak. Ayo teman-teman, kita tepuk tangan, gitu ya. Ya. Kurang kalau sini kurang. Oke. Lagi sekali lagi pakai bahasa Aceh boleh nggak? Nanti yang lainnya tepuk tangan. Bahasa Acehnya? Iya, pakai bahasa Aceh. Yuk anak-anak tepuk tangan. Itu sama aja. Sama aja. Anak-anak kita tepuk tangan, ya kan? Gitu. Nah, yang sering ini kan leng digeleng, kepala digeleng-geleng kan sering. Oke, Pak Nasir, terima kasih ya Pak sudah bergabung bersama kita. Kita akan teruskan bersama Kak Bowo untuk simulasi. Ya. Ya, makasih. Nah, lagi digeleng katanya. Oke. Kak Bowo silakan Kak. Kita akan simulasi. Teman-teman siapkan alat dan bahannya ya. Oke. Baik. Silakan Kak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin, sebelum kita simulasi, kita berdiri sejenak ya Bapak Ibu ya. Nah, ya. Karena kita akan berdiri sejenak. Ya, kita akan berdiri sejenak. Oke. Kita berdiri sejenak Bapak Ibu ya. Nah, kemudian, kalau misalkan saya minta Bapak Ibu ke kiri, maka kita putar ke kiri. Hap. Gitu ya. Kalau kita minta ke kanan, kita putar lagi kanan. Hap. Gitu ya, kita putar lagi kanan, hap, dan seterusnya, oke? Atau ada yang nggak bisa loncat-loncat, karena di posisi duduk ya. Jadi nggak apa-apa kalau saya nggak bisa posisi duduk, kita tangan aja deh kalau gitu ya, tangan ya. Jadi tangannya begini, 1,
Tangan kiri ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tangan kiri. Sekarang tangan kanannya. Tangan kanannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita ulangi ya, Bu ya. Tangan kiri, tangan kiri. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang yang tangan kanan. Tangan kanannya kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita gabungkan kedua tangan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang bingung tangannya? Ketukar-tukar. Kita coba sekali lagi ya, Bapak Ibu ya. Saya akan perlahan-lahan sekali lagi. Ingat, tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita kombinasi, oke? Bersiap? Oke, semuanya bersiap. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya, Bu. Luar biasa semuanya. Oke, baik. Ini luar biasa semuanya. Dan kita bisa menerapkannya kepada putra-putri kita, gitu ya. Ini agar tidak senantiasa berada di depan laptop, di depan komputer, dan juga bisa kita bergerak, gitu ya. Saya sudah langsung berkeringat ini, Bu. Padahal cuma itu aja. Kelihatannya kelihatannya senam ringan ya. Cuman itu bermanfaat juga buat keseimbangan otak kiri dan kanan. Oke, sekarang kita siapkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau di sini kami sudah packing dalam bentuk box seperti ini, gitu ya. Boxnya seperti ini. Ini Play-Doh buatanku, ya. Dalamnya itu ini ya. Ini Play-Doh buatanku seperti ini. Oke, kemudian ini biasanya kita segel, karena ini buat kegiatan hari ini kita nggak segel. Saya buka. Oke, dalamnya itu sudah ada stikernya, kemudian sudah ada petunjuknya, kemudian sudah ada alat dan bahan yang praktisnya. Ya, ini ada wadahnya juga sehingga kita bisa langsung menggunakan. Oke, baik. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah wadahnya ya, wadah seperti ini. Wadahnya kayak mangkok atau semacamnya ini ya. Kalau di sini kita udah siap semuanya, udah ada diplastikin semuanya sehingga bisa terlihat ini ya semuanya gitu. Oke, baik. Kemudian wadahnya ini nanti buat ngaduk-ngaduk. Nah, ini buat ngaduk-ngaduk. Buat ngaduk-ngaduk anaknya. Nah, kira-kira ini. Ya. Nanti apa namanya? Background-nya saya biar sambil kita menyiapkan semuanya. Jadi kan kemarin sudah saya sampaikan ke Bunda Nurul ya. Ya, alat dan bahannya sudah Kak, sudah disampaikan. Mungkin satu tambahan lagi, Bapak Ibu, air hangat disiapkan, nggak usah air panas tapi air hangat aja. Oke, baik. Sebentar, saya akan bergeser sedikit. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan nonaktifkan video dulu sebentar, sambil Bapak Ibu menyiapkan air hangatnya sebentar saja. Oke,
Baik, teman-teman, kita siapkan ya alat dan bahannya di depan kita. Kita ingin praktek bersama-sama sehingga nanti kalaupun dalam masa PJJ kita masih bisa berkreasi dan bermain bersama anak-anak dari jauh. Dan Kak Bowo serta Kak Desi ini juga punya, jadi menciptakan gitu ya, membuat satu packing praktis gitu, namanya LP Kids, bener nggak Kak Desi? Kids Science LP. Kids Science LP. Oke, Kids Science LP. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya menggunakan itu bisa ya dipandu gitu kan bersama anak-anak. Tapi anak-anak harus datang ke sekolah atau bisa lewat Zoom begini Kak? Jadi kita ada dua program. Pertama kitnya itu ready to use gitu kan, bisa langsung pakai anak-anak. Terus kita juga bisa ada tutorialnya. Atau yang kedua, kita buat program science, anak-anak menyiapkan kitnya sendiri. Oke. Jadi langkah pertama ini kita akan praktekannya manual ya, yang teman-teman bisa dapatkan alat dan bahannya di mana saja di rumah ya, seperti yang sudah teman-teman siapkan sekarang. Ya. Jadi kita coba praktekkan itu dulu bersama-sama. Dan nanti ketika teman-teman sudah membuat, nanti bisa dikombin dengan desain kegiatan yang lain gitu, misalnya dengan lost part, dengan barang bekas atau dengan sign yang lain, nanti bisa dikolaborasikan dan silakan diabadikan, difoto. Nanti 4 kegiatan ini teman-teman berarti punya 4 foto kegiatan ragam main, nanti bisa dikombinasikan dengan 4 activity yang teman-teman lakukan. Oke, Kak Bowo sudah siap? Ya, baik. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan di ininya. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Jadi ini wadahnya gitu ya. Ini wadahnya. Cari aja wadah yang mudah. Kalau kami kebetulan di sini pakai wadahnya yang kayak mangkok makanan ini seperti ini. Kemudian ini adalah tepung terigunya ya. Nah, sudah siap Bapak Ibu? Kita akan mencampurkan yang pertama, siapkan dulu tepung terigunya. Ini kurang lebih 50 gram ya, kurang lebih 50 gram. Tapi kalau di kami ini sudah 1 pack begini, jadi bisa langsung dicoba. Bisa langsung dituangkan oleh anaknya. Ya. Yang pertama, tuangkan semua bubuk ini. Ini kalau kita kasih label namanya bubuk A21, dituangkan semuanya ke wadahnya. Seperti ini. Oke, baik. Sudah seperti ini. Kemudian, sebelum kita lanjutkan, kita anak-anak apa yang teman-teman anak-anak lihat. Misalkan, oh tepung seperti ini, bisa juga mereka rasakan. Oh begini, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi, izinkan anak untuk merasakan apa ini tepung itu rasanya gimana. Oh seperti ini rasanya. Disentuh oleh tangan mereka. Ini adalah latihan dari segi motorik halusnya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah tepung, kita ambil yang berikutnya lagi adalah garam. Kalau di sini kita sudah ngasih namanya bubuk A22. Kemarin ada pertanyaan, bagus banget pertanyaannya. Pakai garam yang halus atau garam yang kasar? Nah, silakan Bapak Ibu bisa challenge Bapak Ibu sendiri. Kami di sini pakai garam yang halus. Nah, pertanyaannya kenapa pakai garam halus gitu ya? Waktu awal-awal kami pakai garam yang kasar. Pakai garam yang kasar. Kemudian setelah pakai garam yang kasar ini, setelah pledonya jadi, disimpan oleh anak-anak, ternyata berair. Gitu. Jadi nanti berair. Nah, kalau pakai garam halus, dia tidak akan berair. Gitu. Jadi garamnya halus. Nah, sebelum dituangkan, anak-anak juga bisa merasakan, oh, gini ya garamnya, ternyata beda rasanya. Dicicipin boleh nggak? Boleh, silakan dicicipin. Ya, kalau ada yang nggak alergi tepung juga silakan dicicipin. Kan ada anak-anak yang alergi tepung ya. Maksudnya dalam alergi dalam artian
pencernaan. Itu harus hati-hati juga. Tapi kalau garam, sejauh yang dia nggak punya alergi khusus terhadap garam, nggak masalah juga dicicipin. Biar tahu, oh rasa garam tuh asin bener, gitu ya. Garam tuh asin, boleh dicicipin. Gitu. Nah, kemudian baru kita tuangkan. Dituangkan, full seperti ini semuanya. Setelah dituangkan, anak-anak boleh pakai tangan atau boleh pakai sendok untuk mengaduknya. Ya, bebas aja. Tapi kalau misalkan kita mau melatih mereka menggunakan sendok, tujuan kita melatih mereka menggunakan sendok, kita pakai sendok. Boleh tangan yang terbiasa tangan kanan, terbiasa tangan kiri. Karena mungkin ini masalah kalau proses pembiasaan itu kan nanti berlangsung terus ya, gitu ya, nggak dalam sekali ini aja. Nah, ini diaduk. Jadi diaduk sampai rata semuanya. Jadi garamnya diaduk sama tepung terigunya ini diaduk. Nah, kemudian selanjutnya setelah ini jadi, jangan langsung anak-anak ke proses berikutnya, jangan. Ajak untuk diskusi lagi. Sekarang bisa nggak terlihat garamnya? Yuk Bapak Ibu, ada yang bisa lihat garamnya nggak sekarang? Ada yang bisa lihat garamnya nggak? Nah, gitu ya. Tadi waktu dituang masih kelihatan. Sekarang nggak kelihatan lagi. Ada di mana garamnya ini, gitu ya. Kalau perlu mereka merasakan pakai tangannya, bisa nggak mereka merasakan kehadiran garam? Beda nggak dengan tadi? Kalau tepung doang halus. Tapi kalau ini udah ada campur garam, tepungnya jadi agak-agak kasar. Ya. Jadi tepungnya sudah ada kesana. Kasar-kasarnya itu adalah dari bubuk garamnya, gitu. Nah, kalau ini di SD atau nanti yang sudah belajar tentang pemisahan, maka ditanyakan juga, mungkin nggak kita memisahkan garam dengan tepungnya. Tapi itu pertanyaannya tentu tingkat lanjut ya Bu ya. Kalau untuk TK, kita cukup bisa nggak kita merasakan ada kehadiran tepung di sini, ada kehadiran garam di sini, bisa nggak kita melihat perbedaannya, gitu ya. Karena ini penting buat proses berikutnya. Kita bisa membedakan sama proses merasakan ini. Oke. Oh iya. Karena kita pakai tangan dan segala macamnya ini, maka Bapak Ibu juga perlu menyiapkan tisu ya. Tisu ini salah satu bahan yang butuh kita pakai. Oke. Baik. Ya. Nah, setelah ini jadi ya. Tepung sama garam sudah kita masukkan ke sini. Kita singkirkan dulu sebentar karena sudah diskusinya tadi. Berikutnya yang kita siapkan adalah gelas, ya. Gelas, ya. Kita siapkan gelas untuk kita tuangkan air hangatnya. Nah, Bapak Ibu boleh tanya kepada putra-putri, kenapa kita butuh air hangat? Nggak air dingin, nggak air yang biasa aja. Tanyakan kepada putra-putri kita, ya. Nah, kenapa pakai air hangat? Nah, kita bisa analogikan kalau kita bikin teh, kalau Ananda misalkan namanya Dinda, kalau Dinda bikin susu pakai air dingin, kira-kira larut atau tidak misalkan. Kalau Dinda bikin susu pakai larut atau tidak. Nah, jadi kita bisa menanyakan hal tersebut. Jadi nggak hanya proses bikinnya yang kita ajarkan, tapi setiap step-stepnya bisa kita ajukan pertanyaan. Ya, tadi pertanyaannya seperti yang tadi saya sampaikan, kayak tadi nih air hangat. Kenapa kita pakai air hangat? Dan pastikan air hangat ini ketika dituang oleh anak dia tidak berbahaya ya Bu. Jadi kalau misalkan dia terlalu panas, ya tentu akan kurang baik buat si anaknya, nanti takutnya kena atau gimana gitu ya. Dan pastikan jauh juga dari perangkat, gitu ya. Takutnya kena komputer, kena laptop segala macam. Oke, kita tuangkan ini kurang lebih 50 mili karena saya di sini pakai gelas ukur, jadi kita ketahuan 50 milinya. Tapi kalau misalnya nggak ada, itu kurang lebih kalau pakai gelas yang standar itu ya kurang lebih 1/4 gelasnya gitu ya. Jangan takut nanti encer atau gimana, nggak masalah karena ini hanya buat cadangan aja. Ini saya pakai gelas air mineral, ya ternyata dia hampir setengahnya ya. Kurang tadi mau 1/3, cuman mungkin karena ini gelas mineral terlalu kecil ya.
Ini hampir setengahnya, tapi sepertiga sebenarnya cukup. Sepertiga cukup. Anak diminta melihat air. Air ini seperti apa? Bening atau enggak? Kemudian apa yang mereka rasakan? Air hangat ini rasanya bagaimana? Hangat atau bagaimana? Kita taruh dulu. Kemudian kita ambil yang berikutnya itu adalah pewarna. Ya. Jadi pewarna, kalau di sini kita sudah menuliskan labelnya itu A09, di sini udah ada labelnya. Jadi anak-anak tinggal pakai apa namanya? Kita bisa tuangkan beberapa tetes secukupnya, ya. Bebas. Ini tuangannya bebas mau berapa aja. Nggak usah terlalu banyak juga sih sebenarnya. Cuman kalau di sini kami karena sudah di packing gini, jadi mereka bisa tuangkan 5 sampai 10 aja. Sambil menghitung juga boleh Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, belajar menghitung juga. Ya. Jadi mereka dalam satu rangkaian ini punya proses yang banyak. Ada merasakan, kemudian meraba gitu ya, kemudian membandingkan antara satu bentuk-bentuk yang lainnya, berhitung juga ada gitu ya, mengukur ya. Kalau di rumah ada gelas ukur yang buat kue itu, yang apa, gelas ukur yang plastik itu yang buat biasa kita ngukur hitungan volumenya, bisa juga dipakai buat biar mereka tahu 50 mili itu sebanyak apa. Memang sengaja kita cantumkan 50 mili itu agar mereka latihan mengukur, melakukan tara ya, melakukan penyetaraan gitu ya. Nah, ini sudah, kemudian mereka boleh aduk gitu ya. Boleh aduk, mereka bandingkan warnanya, kemudian saya warna biru di sini. Boleh aduk. Kemudian tanyakan kepada siswa-siswi kita, apakah kita bisa melihat lagi warna yang bening dari air tersebut? Ternyata tidak, ini sudah tercampur. Ya, antara warna dengan yang tadi bening itu, air beningnya sudah tercampur. Oke, satu proses. Nah, banyak pertanyaan yang bisa kita gali di sini. Proses berikutnya, tahap berikutnya, kita masukkan minyak. Di sini kita sudah packing juga minyaknya. Ya, 1 sendok makan. Ya, 1 sendok makan. Ini 1 sendok makan. Minyak. Nah, jadi mereka tuang begini sebanyak 1 sendok makan atau kurang lebih 15 mili ya. Kalau kemarin kita minta ke mencantumkannya 15 mili. Nah, ini kita tuangkan. Boleh juga mereka ditanya, ini bagaimana minyak, kemudian mereka boleh juga merasakan gitu ya, dipegang gitu ya. Ini saya tuangkan semuanya ke sini. Nah, sebelum proses selanjutnya, anak-anak diminta juga mengamati apa yang terjadi pada minyak yang dicampurkan dengan air tadi. Oh, ternyata ada lapisannya. Minyaknya tidak bercampur, berbeda dengan pewarna tadi. Sama-sama cairan. Jadi ada 3 jenis cairan. Ada air hangat, ada pewarna, cairan pewarna, dan ada minyak. Ketiga ternyata memiliki sifat yang berbeda. Anak-anak mengamati kembali. Oh, seperti itu. Dan ini bisa masuk ke nilai-nilai karakter juga gitu ya. Kita mau jadi seperti minyak, dan air yang nggak mau bersatu gitu ya. Atau kita mau berteman gitu. Cara bertemannya bagaimana gitu. Nah, perlu nanti pakai sabun baru dicampur dia. Kalau terikat, kalau sabun dia bisa dicampur. Nah, banyak hal yang bisa kita gali di sini. Oke, sekarang sampai tahap ini, apakah Bapak Ibu sudah bisa mengikuti? Selesai? Tolong beri jempolnya yang sudah bisa ikuti. Oke, mana jempol? Sekali lagi, yang Bapak Ibu yang sudah dalam sampai proses ini, silakan jempolnya. Mana jempolnya yang sudah? Terima kasih. Pak Nasir juga ikut ya. Makasih Pak Nasir. Masya Allah, luar biasa. Oke, selanjutnya tahap terakhir. Ini tahap yang penting. Tahap kesabaran, melatih anak sabar. Ya, melatih anak untuk sabar dan tidak gerasa-gerus. Oh, gerasa-gerus itu apa ya? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Tidak
tidak pengen tuang semuanya aja gitu. Jangan. Karena kalau tuang semuanya, akibatnya fatal. Tidak akan jadi pledohnya. Ya. Jadi, kita tuangkan 1 sendok dulu. Melatih mereka bersabar dan melatih mereka menuang, mengambil, kemudian menuangkan. Jadi, latihan motoriknya jalan di sini. Nah, ini boleh juga kita aduk buat membuktikan, oh minyak itu nggak bercampur. Ya. Ini boleh diaduk juga biar lihat anak-anak, oh iya tetap nggak bercampur meskipun diaduk ya, tetap ada 2 lapisan gitu. Nah ini 1 sendok dulu boleh, 1 sendok dulu. 1 sendok saya ambil, ya, Bapak Ibu. Kemudian tuangkan ke dalam, tuangkan di sini, diaduk dulu, diaduk. Ajar mereka untuk mengaduk ini, aduk mana nggak apa-apa Bu. Ini pasti berantakan mejanya. Oleh karena itu sebelum nanti diterapkan ke anak-anaknya perlu ada taplak ya, atau koran atau semacamnya agar mereka nggak terlalu berantakan setelah selesai, dan nanti mengajar mereka untuk merapihkan kembali. Ya, oke. Ini kita tuang lagi. Kita tuang lagi 1 sendok. Ini. Nah, tanyakan pada anak, sudah berapa sendok sekarang? Sudah 2. Kita menghitung. Ya, kita aduk lagi. Kita aduk lagi. Kita aduk kembali. Nah, oke. Baik, selanjutnya tuang yang ketiga kalinya. Kan harus sabar banget ini Bu, terus sabar. Kalau anak yang nggak sabar, pengennya semuanya dituang. Ya. Oke. Nah, setelah tuang yang ketiga ini, diizinkan pakai tangan, biar tahu rasanya. Dan kita biar tahu, oh ini sudah saatnya berhenti menuang atau belum. Ya, saya akan menggunakan tangan. Oleh karena itu penting Bapak Ibu menyiapkan tisu. Ya, saya menggunakan tangan. Sekaligus latihan dari motorik halusnya mereka. Nah, ini saatnya mereka diizinkan untuk melakukan yang iuh, kalau ke bahasa putri saya iuh gitu. Cuman mereka senang aja gitu ya. Nah, oke. Nah, mereka akan merasakan, oh ada yang kenyal-kenyal ya di sini ya. Ya. Nah, jadi diaduk-aduk seperti ini. Nah, diaduk-aduk terus Bapak Ibu. Dia akan merasa lembut ya. Dan beberapa bagian dari yang tadi belum menyatu dengan adonan utamanya yang udah ada airnya ini sudah bisa menyatu. Nah, ini udah 3 kali ya, kita menuangkannya 3 kali. Nah, ternyata dia masih belum bisa, ini masih banyak yang ini. Kita tuangkan sekali lagi. Nah, itulah pentingnya melatih mereka untuk sabar menuangkan ini. Karena biar mereka bisa merasakan langsung. Ya, saya tuangkan sekali lagi. Oke. Emang nggak bisa sekalian aja Pak 4 sendok gitu. Pertanyaannya itu, kenapa nggak bisa sekali aja 4 sendok? Agar ini mereka melatih untuk tahu, oh 1 sendok itu segini. 1 sendok itu segini. Gitu ya. Nah, oke, ini saya sudah mulai terbentuk adonannya. Kalau istilah ibu-ibu pasti tahu apa namanya kalis ya. Apa istilah kalis benar kalau saya tidak salah. Kalau sudah kalis gitu. Nah, nih saya sudah hampir jadi punya saya. Ciri hampir jadi itu adalah adonan yang putih-putihnya ini sudah merekat semuanya ya ke dalam warna, dan yang warnanya tidak lengket lagi. Oke. Nah, ini hampir jadi, tapi saya seperti butuh 1 sendok lagi. Kalau Bapak Ibu yang sudah cukup 4 sendok, cukup ya. Yang tadi ciri-cirinya yang saya sampaikan. Ciri-cirinya itu yang putih-putihnya, ini masih ada putih-putih ya.
Ini masih ada putih-putih nih, masih ada bubuk putih, berarti dia belum tercampur. Ya, berarti saya akan menambahkan 1 sendok lagi. Menambahkan 1 sendok lagi. Oke, lagi. Oke. Nah, oke. Seperti sudah hampir jadi nih saya nih. Oke. Adonannya udah hampir jadi, Bu. Saya alhamdulillah. Nah, kalau putri saya udah gape nih, Bu. Istrinya ibunya kalah sama kemarin dia habis bikin dengan teman-temannya, kita bikin namanya TK virtual. TK virtual itu maksudnya karena melihat beberapa anak-anak yang nggak sekolah atau dia terhenti aktivitasnya. Oh ya, maaf nggak kelihatan adonannya. Nih. Nah, ini saya udah yang putih-putih tadi masih ada, sekarang saya udah nggak ada. Berarti udah jadi ya Kak ya? Nah, saya udah hampir jadi, Bu. Jadi ini sampai kalis itu apa ya? Ya kenyal gitu ya. Betul, kenyal. Ini saya masih agak yang putus-putus dikit. Oke, ada yang sudah berhasil, coba tunjukin yang sudah berhasil, yang sudah oke banget dan sudah jadi. Punya Bu Laili sudah oke. Udah jadi. Oke, Bu Variastuti ya. Oke. Nah, ini biar semangat, Kak. Teman-teman, kita kasih waktu 1-2 menit ya. Saya mungkin akan sambil menyampaikan kepada teman-teman. Jadi dari awal tadi kita sudah melihat antusias dari teman-teman. Kita nanti namanya yang disebut dengan beberapa kategori. Nanti tolong alamatnya dikirimkan di chat. Alamat dan nomor teleponnya dikirimkan di chat karena nanti akan dapat door prize dari Dexcon. Oke. Yang pertama saya kasih sambil tetap di ini ya. Sambil ngaduk ya, Bu. Pagi-pagi udah ngaduk ginian. Luar biasa. Oke, tadi yang senam pertama kan Kak Bowo tadi kasih 2 senam ya, 2 kali senam. Yang pertama, yang kedua kita masing-masing ada 1 orang yang dapat door prize. Kemudian yang antusias ketika praktek ini pun dapat 1 door prize. Dan yang keempat yang sudah ketemu adalah yang pertama kali jadi adonannya. Ayo, maka tunjukkan siapa yang sudah pertama kali jadi. Nanti tunjukkan di layar. Ayo. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah jadi ini, dia nanti tidak ada remah-remah lagi ya. Sudah tidak ada remah-remahnya lagi. Seperti ini, bersih. Nah, ini sudah jadi nih. Tinggal kita haluskan lagi di sini nih. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini udah bagian yang paling menyenangkan buat anak-anak remes-remes kayak gini. Udah seneng banget mereka ngeremes-remes kayak gini udah. Mereka dilatih untuk merapihkan kembali alat-alatnya. Jadi nggak boleh ada yang oke, pertanyaan bagus sekali. Nih kalau ada pertanyaan boleh langsung jawab aja, Bu. Langsung, Kak. Boleh langsung interaksi. Ya, jadi untuk penyimpanannya, kenapa kita pakai wadah ini? Jadi tinggal tambahkan air ketika nanti dia sudah mulai agak mengeras. Ya. Di sini. Nah, ini saya udah jadi nih, alhamdulillah. Dan kemudian untuk menghindari jamur dan juga segala macamnya, maka gitu. Kak, ya untuk menghindari jamur tadi suaranya agak kepotong, Kak. Oh, kepotong ya? Bentar, Bu. Saya ketik ininya. Jadi untuk menghindari jamur tadi, menghindari juga nanti dari hal-hal dia mengeras segala macamnya, kita disimpan di wadah yang tertutup seperti ini. Gitu. Ya.
kalau misalkan memungkinkan juga, tapi nanti diberi label ya, diberi label, kita bisa juga taruh di di kulkas. Ya, gitu. Nah, kalau dia mengeras, jadi kalau dalam wadah ini, wadah tertutup, dia tidak akan mengeras, kemudian dia jarang untuk timbul jamurnya. Karena ada yang punya putri saya yang sudah lama, juga masih bisa dipakai. Gitu. Hanya, kenapa pertanyaannya, kenapa nggak pakai pengawet? Kenapa nggak pakai yang lainnya? Karena kita berbicara untuk anak-anak. Saya agak khawatir kalau misalkan pakai pengawet, pakai apa, namanya anak kadang dia suka cicipin gitu, Bu. Kita nggak ada dalam pengawasan kita. Dia nyicipin, bahaya gitu. Kalau ini semua dicicipin, insya Allah nggak terlalu berbahaya. Karena pewarna makanannya pewarna makanan, bukan pewarna yang apa dari tekstil atau dari semacamnya. Kita pewarnanya pewarna makanan. Jadi kita gunakan yang benar-benar kalau misal dipakai sama anak, dia aman. Kalau dia coba nyicipin sedikit, dia masih aman, gitu ya. Nyicipin banyak juga, insya Allah masih aman, tapi jangan sampai lah masih banyak, gitu ya. Artinya, kenapa nggak pakai pengawet? Kenapa kita nggak pakai misalkan tambahan additional bahan kimianya? Karena kita mengurangi nanti dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi diperbuat oleh anak-anak. Karena kita nggak tahu sama sekali apa yang nanti dilakukan oleh anak-anak ketika dia mencoba ini. Apalagi ini tidak dalam konteks bertemu langsung. Ini dalam konteks kita PJJ, yang kita nggak tahu semua orang tuanya memahami bahayanya bahan kimia atau tidak. Gitu. Jadi semua ini bahan yang insya Allah aman untuk anak-anak dan tidak ada benda yang tajam atau benda lain yang sekiranya bisa membahayakan dirinya. Hanya tadi air hangat saja. Makanya mereka pakai air hangat, tidak air panas, untuk mereka bisa melakukan pencampuran tadi. Oke, punya saya sudah jadi. Ini sudah bagus banget buat main. Tinggal kita, Bapak Ibu tinggal lengkapi dengan cetakan. Cetakan bisa apa aja ya. Kalau di kita udah ada cetakannya, tinggal mereka main cetak di sini, selesai. Oke. Kak, itu ada yang bertanya. Ada yang bertanya, bisa pakai baby oil nggak, Kak? Pakai baby oil. Mahal ya? Sayang Bu baby oilnya. Sebenarnya bisa aja, cuman karena apa namanya kita apa ya? Karena udah nggak beli baby oil lagi, jadi kalau minyak itu kan sehari-hari kita ada gitu. Ini kita pakai bahan yang sehari-hari hampir semua orang pasti ada. Dan artinya ketika PJJ itu mudah didapat gitu Bu. Oke, jadi pakai baby oil boleh, tapi kemahalan. Yang murah ada, kenapa kita pakai yang mahal? Terus ada yang bertanya lagi, Kak, fungsi dari minyak itu apa sih sebenarnya dikombinasikan dengan yang lain itu tadi, Kak? Ya, jadi pertama, kenapa tadi misalkan garam dengan tepung kita campurkan, tidak langsung semuanya kita bahan campurkan. Tadi ada proses eksplorasi. Ada proses mereka merangsang kreativitas mereka untuk kenapa begini, kenapa begitu gitu. Jadi anak-anak kita punya sarana untuk menggali, oh dia ternyata paham, oh dia bisa memegang ini. Dia bisa merasakan tepung itu seperti apa, garam itu seperti apa. Itu yang pertama. Nah, kemudian di cairan tadi yang saya sampaikan ada 3. Ada pewarna, ada air, ada pewarna, dan ada minyak. Mereka bisa melihat bedanya ketika pewarna makanan yang cair itu dicampur dengan air, dia bisa bersatu. Tapi minyak nggak bisa bersatu. Jadi ada proses eksplorasi lagi di sana. Ada proses nilai mungkin bisa juga kita tanamkan, karakter ya, dan segala macamnya. Dan kalau bagi proses ini, itu memudahkan pada saat nanti jadi seperti, jadi nggak lengket. Gitu ya, nggak lengket. Pada saat dicetak seperti ini pun, jadi nanti mudah. Gitu. Oke. Terakhir nih, Kak. Ada beberapa yang menggunakan sunlight, ya? Iya, betul. Oke, sama. Jadi. Kak Bowo dapat hadiah. Saya duluan ya. Saya udah cetak bentuknya kelinci, karena ini pesan anak saya. Dia minta. Nggak lanjut, gimana Bu? Sunlight ya? Iya, tadi jadi ada juga yang menggunakan sunlight. Lebih direkomendasikan mana sih sebenarnya sunlight yang tentu saja itu bahan-bahannya kan ada yang kimia dan sebagainya, dan yang kita buat yang sekarang. Oke,
prinsip dasarnya tadi, karena kita PJJ dan kita tidak tahu kondisi anak bersama keluarga seperti apa, apakah orang tua mendampingi betul-betul mendampingi atau tidak, maka pastikan itu aman. Ketika mereka mencicipi itu aman. Saya tidak membayangkan kalau sunlight dicicipin itu gimana gitu, Bu. Jadi kalau sunlight dicicipin nanti kitanya kena ini. Sebenarnya nggak masalah. Jadi kayak tadi prinsipnya kayak mau pakai baby oil juga nggak masalah, mau pakai campuran lain, pakai pengawet juga nggak masalah. Tapi karena ini kondisi PJJ dan kita nggak tahu kondisi di sana seperti apa, sama-sama nggak tahu. Meskipun misalnya kita udah wanti-wanti, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah orang tua, tolong pada saat ini anaknya diawasin gitu ya. Nah, ibunya jualan, anaknya cepetan kalau ada yang nanya baru kan kayak gitu. Kemarin pun sama Bu, kita ada praktek di sebuah sekolah, anaknya itu kelihatan backgroundnya itu lagi di toko. Jadi ibunya lagi sama bapaknya ngawasin, cuman dia lagi dagang gitu ya. Anaknya apalagi kelihatan, cuman kita persuasif itu prinsipnya itu. Jadi yang dipastikan aman. Kalau minyak sejauh yang dia dalam batas toleransi tertentu dan kita cuma 1 sendok makan, insya Allah nggak masalah gitu ya minyak. Asalkan bukan minyak bekas ya, minyak jelantah atau minyak apa jangan. Kalau sekedar minyak goreng itu nggak masalah tanda kutip. Pewarna makanan pun kita pakai beberapa tetes juga nggak masalah. Garam ya paling mereka kasinan gitu kalau kebanyakan dan seterusnya. Tapi kalau yang lainnya bahan-bahan lain saya rasa agak berbahaya dan agak riskan ketika kita tidak bertemu langsung. Jadi ini risetnya adalah dasarnya kita tidak bertemu langsung dengan si anaknya. Kecuali kalau Bapak Ibu bertemu langsung dengan anaknya, dan itu pun Bapak Ibu bisa mengawasi pada saat mereka mencoba. Kalau pada saat mereka nggak mencoba, pada saat kita tidak bisa mengawasi, kelasnya terlalu besar, saya rasa enggak, jangan, itu terlalu berbahaya. Meskipun kesannya kan cuma sunlight doang atau apa gitu ya. Ini pun sudah jadi, dengan bahan seperti ini pun sudah jadi. Insya Allah juga enggak ini. Oke, sip. Jelas dan terang ya teman-teman ya. Artinya lebih safe di mana? Nah itu yang kita pilih untuk anak-anak ya. Betul, jadi kalau betul. yang safe bisa menghasilkan karya yang sama, kenapa harus yang berbahaya buat anak gitu ya? Oke, Kak Bowo. Oke, teman-teman sudah dibentuk. Silahkan dibentuk masing-masing. Dibentuk dengan kreasi teman-teman sendiri. Silahkan yuk. Sudah? Bu Laili sudah? Oke. Bu Kasmila sudah selesai. Oke. Berhasil ya, teman-teman berhasil ya. Oke. Aduh. Sudah berhasil. Alhamdulillah. Langsung bisa dipraktekkan ya, teman-teman. Jangan lupa dicekrek-cekrek, di foto-foto. Oke. Kak Bowo? Ya. Ternyata emak-emak hari ini berubah ya menjadi anak-anak TK. Jadi excited juga tadi memilih-milih, mencampur-campur, sekarang membentuk gitu. Jadi luar biasa. Dan itu adalah gambaran teman-teman dari bahan yang sudah ada. Tetapi kita harus menyesuaikan ya takarannya. Gitu. Nah, setelah ini nanti Kak Desi akan mencoba membawa kita ke satu dunia bahwa yang sudah jadi dengan takarannya khusus dan langsung bisa dimainkan oleh anak-anak itu juga ada. Dan itu disiapkan oleh Kak Desi dan Kak Bowo ya dengan dengan cukup bagus kemasannya dan nanti bisa dimainkan. Cara mainnya bagaimana nanti Kak Desi yang akan menyampaikan. Tetapi sebelum Kak Desi berbicara, ini masih ada waktu sekitar 25 menit. Saya akan bacakan ya teman-teman ya. Saya akan bacakan siapakah yang menjadi pemenang. Yang pertama adalah untuk senam yang pertama tadi, yang terpilih adalah Bu Toto Patonah. Yang tadi luar biasa semangat. Kemudian yang kedua, senam kedua tadi, yang apa Kak tadi? Tangan kanan, ke kiri, dan sebagainya. Bu Rita Salim, halo Bu Rita Salim. Nah, udah terpilih ya, nanti dapat door prize dari Dexon. Dan yang antusias ketika praktek tadi, gini. Cepetan. Nah. Bu Sri Harmani mana Bu Sri Harnani? Bu Sri Harnani. Kalau Bu Sri Harnani coba saya mau unmute. Coba di-unmute sayang. Ini dia. Rame banget. Oke, Bunda, ini dengan banyak Bunda.
Oh, ini and the gang nih, and the gang. Sini. Sini. Oke, nanti yang terpilih saya kembali ya, selamat ya Bu. Dan yang keempat tadi kalau Kak Bo misalnya, oke pakai sendok, pakai tangan. Bu Anissa mana Bu Anissa? Bu Anissa ada? Sudah live atau masih ada? Coba saya akan lihat. Hai Bu Anissa, ada nggak? Saya akan pastikan. Oke, masih bertahan ya Bu Anissa. Hai. Oke, kemudian yang terakhir, yang pertama kali nunjukin bahwa saya sudah jadi Bu Laili. Bu Laili, selamat ya. Bu Laili jadi sudah terpilih 5 orang. Nanti kita akan coba ke yang mendapatkan door prize lainnya. Silakan 5 orang yang saya panggil tadi menuliskan di chat alamat lengkap, kemudian nomor handphonenya, sehingga nanti produk Dexton ini sudah saya bawa, nggak kelihatan ya. Di dalamnya nanti ada beberapa produk, jangan dilihat berapa nominalnya, tetapi penghargaan dari kita dan kebersamaannya. Ditunggu ya. Silakan Teh Desi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berdampingan dengan Kak Bowo nih. Suaranya masih back sound, Teh. Iya. Iya. Bapak Ibu tadi secara teori udah diborong semua ya, Bapak Ibu sama Kak Bowo. Jadi nih Kak Bowo nih saya pribadi menganggapnya bukan sekedar guru, tapi memang sudah jadi pendidik. Saya juga banyak sekali belajar dari Kak Bowo. Tentang pendidikan anak gitu ya, yang jadi concernnya dia. Dan tadi Bapak Ibu menarik sekali ya, cuman istilahnya dari sekedar pembuatan Play-Doh ternyata kita bisa mengeksplorasi banyak hal gitu kan. Mungkin kalau di YouTube kita lihat pembuatan Play-Doh tuh kayak semacam lebih ke kreativitas, tapi kami di sini memang karena core kami science, jadi memang kami mengarahkan untuk konsep sainsnya seperti apa gitu kan. Tadi kan sebenarnya dari pembuatan Play-Doh itu banyak sekali yang dipelajari, dari mulai tentang zat gitu kan, terus percampuran zat, terus tentang cairan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan coba menunjukkan ke Bapak Ibu beberapa istilahnya kreativitas kami ya dalam masa PJJ ini untuk dan semoga bisa menjadi solusi buat Bapak Ibu semuanya untuk pelajaran di rumah dan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kami menamakannya itu Kids Science, Kids Pembelajaran Science seperti ini. Jadi sebenarnya nih kami kan sudah bertahun-tahun ini fokus untuk mengolah ekskul science gitu kan, Olimpiade Science di sekolah-sekolah di SD dan SMP. Nah, masuk pandemi ini semua ekskul berhenti kan ya Bapak Ibu ya. Kita tuh cuma satu aja tuh ekskul yang berjalan di MI Istiqlal, hanya pelatihan Olimpiade, dan semua ekskul itu berhenti seperti. Dan akhirnya kami berpikir bagaimana kemudian aktivitas sains ini yang tadinya kami harus mendampingi ke sekolah-sekolah bertatap muka dengan murid secara langsung, sekarang anak-anak bisa praktek tanpa pendampingan kami gitu kan. Nah, akhirnya kami bikin seperti ini. Ya, ini tadi yang diperhatikan oleh Kak Bowo, Kids Science Play-Doh buatanku. Di sini kami coba berusaha gitu kan membuat kategorisasi, ini mungkin TK, SD gitu kan. Nah, terus kalau saya coba buka dulu ya. Tadi yang Kak Bowo sudah praktekkan. Jadi mungkin di sini istilahnya ya bukan jualan gitu sebenarnya begitu ya, tapi lebih kepada mungkin bisa jadi ide juga buat Bapak Ibu menyiapkan seperti ini juga buat teman-teman murid-muridnya di sekolah gitu kan. Bisa jadi sekolah mensupport kitnya kepada anak-anak, terus kemudian anak-anak itu tinggal mengambil kitnya ke sekolah gitu kan, dan kemudian melakukan praktek bersama. Nah, kalau kami berusaha mencoba membayangkan gitu kan, karena punya putri usia 6 tahun gitu kan, gimana nih kit ini nih bisa gimana ya, bisa kit ini bisa
easy to use gitu ya. Istilahnya tuh mudah digunakan. Makanya kami tuh menyiapkan kayak petunjuknya. Ini yang menarik kalau ayah bunda perhatikan ya, karena mungkin juga background kami, background Kabowo itu pendidik ya. Jadi bukan sekedar kita membuat produk, tapi juga kita memikirkan gimana gitu kan kemudahannya dalam hal apa. Pertama kayak misalnya ini ada alat dan bahan. Jadi kan ada informasi alat dan bahan dalam kotak ini. Terus juga langkah kerjanya. Jadi anak-anak itu harapannya meskipun dia tidak ada pendampingan dari guru gitu kan atau orang tua, dia bisa secara mandiri mengerjakan ini langkah kerja, dan juga ada langkah kerja tapi dalam bentuk gambar gitu kan. Nah ini yang unik sebenarnya. Kalau saya pribadi coba memposisikan diri kami di mana gitu ya. Yang unik itu adalah ada penjelasan sainsnya. Ini yang mungkin karena memang jadi core kami di science. Jadi kami di sini memberikan ulasan sainsnya itu di mana gitu ya. Jadi setiap produk-produk kami juga kami berikan ulasannya, dan kami coba untuk menstimulasi anak dengan cara seperti itu. Kemudian dalam seperti ini, Kak Ayah Bunda juga bisa mencontohnya. Kak Desi punten Kak. Backgroundnya polos nggak Kak itu? Di belakang Kak Desi. Ya. Karena tadi yang ditunjukkan yang didisplaykan nggak begitu terlihat. Nah, nggak apa-apa. Untuk display ini. Ya, benar. Nah, jadi jelas. Kelihatan ya, seperti ini ya Bunda ya. Jadi ada bahan-bahannya. Tentunya bahan-bahannya kita tidak memberikan secara detail karena kami kan sifatnya kan ya mungkin kalau bisa dibilang kayak semacam industri gitu ya. Jadi bahan ini nih, kode-kode ini tuh kita pakai juga buat kit yang lain gitu. Jadi kita pakai kodifikasi aja. Terus juga ada langkah kerjanya secara manual gitu kan. Kan ada anak-anak yang memang dia bisa membaca, bisa istilahnya dengan langkah kerja seperti ini bisa mengerjakan gitu kan. Kita ada juga yang perlu dibantu dengan gambar, kami juga lengkapi. Dan tadi ini ada penjelasan sainsnya juga seperti apa juga kita berikan, karena memang sederhana ini tapi sebenarnya ini based on riset gitu. Riset kami juga sudah 10 tahun sebenarnya untuk mengelola klub sains, dan kemudian untuk membuat produk, dan mungkin udah melakukan eksperimen ini ratusan di sekolah, dan akhirnya baru kebentuk produk dalam yang kita anak di sekolah, ya udah kita dusin gitu ya. Terus takarannya apa, jadi istilahnya tinggal digunakan. Nah, kami juga berusaha gitu kan membuat semua lebih fungsional. Jadi kayak misalnya ada chat di pertanyaan seperti ini, tahan berapa lama gitu kan, tahan berapa lama. Terus sebenarnya manfaat mangkok ini gitu kan, sebenarnya ini nih berguna sekali mangkok ini gitu. Jadi tadi kalau pledoye sudah jadi, nanti ayah bunda bisa masukkan ke dalam mangkok ini. Jadi dia kelembapannya tuh bisa terjaga gitu ya. Kalau anak misalnya, tapi dengan syarat misalnya kalau bermain gitu kan, cuci tangan dulu sebelumnya, bersih, terus bermain, terus kalau udah selesai ditaruh ke dalam mangkok, terus bisa jadi untuk ditaruh di kulkas seperti itu. Kalau udah keras, kita tinggal tambahin air seperti itu. Jadi kami berusaha kayak gimana ya, ini kayaknya tadi easy to use gitu kan, mudah. Ayah bunda ingin menyiapkan kit seperti ini juga buat murid-muridnya, bisa juga seperti itu. Jadi packingnya tuh sudah jadi satu gitu ya, jadi tinggal dipraktikkan saja. Itu yang pertama tentang Play-Doh. Lalu kemudian ada juga kit kami tuh yang judulnya ini. Nah ini usia-usia TK ya, magnet kulkas buatanku. Jadi kami di sini kategorisasi SD. Prinsipnya sih sebenarnya bisa TK bisa SD. Dan walaupun TK dan SD itu
artinya sih sebenarnya gini. Mungkin kalau di sini kategorisasinya SD, untuk anak TK kalau mau dipraktekkan dia harus ada pendampingan gitu kan. Seperti itu. Nah, ini nanti ujungnya seperti ini nih Ayah Bunda, magnet, kulkas magnet kayak gitu. Jadi anak-anak membuat seperti ini kayak gitu ya. Nah, ini ada magnetnya juga. Nah, kadang kan kita kan agak kesulitan tuh mencari magnet ya. Beli di mana magnet juga kita susah gitu kan, bingung juga mau beli di mana magnetnya. Nah, ini kami menghadirkan tuh supaya jangan hal-hal yang kecil seperti itu menghambat karena mungkin kesulitan membeli magnet, kesulitan pewarnanya dan seterusnya gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ada juga ini juga nih contoh dari Oke, teman-teman, sinyalnya mungkin agak bermasalah ya. Teman-teman, suara Kak Desi terputus, benar? Di saya terputus. Oke, ya. Jadi sambil kita menunggu Kak Desi, teman-teman, saya masih menunggu 5 alamat yang tadi sudah saya sebutkan. Silakan ditulis di chat. Nanti akan menyusul beberapa pemenang lagi ya jika nanti memungkinkan. Oke, jadi teman-teman hari ini kita dibawa oleh Kak Bowo tadi membuat playdoh yang paling aman untuk anak-anak. Tetapi pakai manual dengan racikan yang kita buat sendiri. Bisa saja racikannya agak lembek, terlalu padat dan sebagainya itu bisa. Jadi nanti tinggal teman-teman ditambahkan atau dikurangkan. Namanya juga baru simulasi pertama ya bagi beberapa teman yang baru pertama. Tetapi Kak Desi dan Kak Bowo ini juga punya tools atau alat yang sudah jadi gitu. Jadi mereka memang membuat playdoh. Jadi sudah dikemas dengan rapi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat satu sekolahan dengan kegiatan PJJ ini, nah itu sangat menyenangkan. Kemarin sudah dipraktekkan di beberapa sekolahan gitu. Harganya berapa saya kurang tahu, kurang paham. Jadi nanti kalau teman-teman ingin membeli untuk praktek bersama, karena sudah ada cetakannya, sudah ada tepungnya, sudah ada alat dan bahan yang lain di dalam satu box, itu menyenangkan bagi anak dan sudah ada instruksinya gitu, sudah ada instruksinya juga. Oke, teman-teman, saya masih menunggu Kak Desi untuk bergabung. Hadir. Mohon maaf tadi ternyata jaringannya dia make jadinya. Oke. Oke, silakan Kak, dilanjutkan Kak. Oh ya, tadi saya mendengar saya Bunda pertanyaan ya, berapa harganya? Tadi kalau yang magnet kulkas itu 20.000 per box. Playdoh satu anak ya, berarti satu box itu satu anak. Ya betul, satu box satu anak. Cuman kita di bulan Ramadan ini kita akan coba inovasi. Jadi untuk mengurangi biaya juga. Jadi nanti kita bikin paket sekian percobaan dalam satu kemasan gitu ya. Jadi modelnya seperti ini. Ya kayak gitu. Jadi kita bikin seperti ini. Tapi nanti mungkin kita launching bulan Ramadan. Karena kalau kita pengalaman kita mengirim kayak gini nih, ada orang pesen 8 kit gitu kan, sekian belas kit. Kita kan kayak satu-satu begini kan jadi kayak istilahnya susah juga pengirimannya kan. Nah, Ayah Bunda kita lanjutkan ya. Jadi yang ini adalah tentang gunung meletus. Nah, ini nih sering banget dipraktekkan ya sama Ayah Bunda kan. Kita juga coba istilahnya membuat riset dan kemudian menjadi standar gitu kan. Sebenarnya apa aja sih komponen dalamnya? Nah, coba kita unboxing dulu di sini. Nah, sama ya Bunda. Jadi di dalamnya itu ada petunjuknya. Kayak gini kan. Semuanya sainsnya seperti apa juga ada. Nah, seperti itu. Terus juga kita dapat stikernya kan ya. Nah, stiker ini bisa digunting-gunting, bisa ditempelin sebagai souvenir. Nah, ini saya mau unboxing isinya. Kayak gitu, unboxing isinya. Nah, terlihat ya Bunda ya. Jadi kayak misalnya ada dusnya. Nah, ini kan buat alas. Kadang kan kalau kita praktek di sekolah, kadang mungkin orang tua suka guru suka lupa menginformasikan, ini harus ada alasnya nih gitu kan. Jadi kalau ini nih istilahnya kalau sudah selesai mau dibuang, tinggal dibuang dengan dusnya gitu kan, seperti itu.
juga ada kayak apa plastisinnya, ada bubuk-bubuknya gitu kan, yang bikin nanti meletus gitu. Ada 3 bubuk, terus juga ada cairannya kita buat seperti ini. Kayak gini kan kita ada kodifikasi juga, ada plastisinnya, adukannya, sendoknya, kayak gitu. Jadi istilahnya ya Sudah langsung pakai ya, bisa langsung pakai ya, Teh. Tinggal langsung pakai semuanya seperti itu. Okay. Dan artinya kita tuh berusaha gini ya. Kadang praktek sains itu yang sulit itu bener bukan masalah prakteknya, tapi persiapannya. Persiapannya itu yang suka repot gitu kan. Mau bikin praktek sains kurang lah, belum beli baking sodanya, belum beli lilinnya gitu. Jadi akhirnya kayak udah mulai kayak udah mumet duluan sebelum prakteknya gitu. Nah, kita tuh pengen masa persiapan itu tuh kayak istilahnya udah ada gitu. Tinggal teman-teman semuanya istilahnya menikmati prakteknya itu seperti apa. Itu kayak gitu. Nah, ini terakhir, sebenarnya ada banyak ya. Nah, ini yang terakhir nih saya presentasikan tentang mobil balap magnet. Jadi edisi mobil ini sebenarnya ada 3. Ada mobil balap magnet, ada mobil balap Pegas, dan mobil balap angin, seperti itu. Nah, ini mobil balap magnet ini yang termahal sebenarnya. Termahalnya juga maksudnya sih murah juga gitu ya. 35.000 per box, seperti itu. Nah, di sini nih sama juga ya, ada stiker-stiker buat di mobilnya. Terus juga ada petunjuk-petunjuknya ya. Nah, ini tentang energi alternatif. Ini ada beberapa sekolah ini suka banget. Jadi dia ikut petualangan sainsnya tentang energi alternatif dan dia beli kit ini untuk contoh energi alternatif. Nah, nanti Bapak Ibu lihat akan mendapatkan seperti ini. Ini mungkin kalau guru PAUD gitu ya, guru TK tuh bilang, ini mah gampang banget bikin seperti ini ya. Ya tentunya yang mahal kan pastinya idenya dan juga presisinya itu gitu. Jadi untuk menghadirkan ini, kesulitannya itu adalah membuat rangkaiannya. Kayak misalnya kan kami di sini tuh ada bangkunya udah kami siapin, jadi anak tinggal kayak puzzle gitu ya, pasang gitu. Nah, ini produk jadinya seperti ini. Ini senang banget anak-anak. Ini jadi mobil ini akan bergerak. Nah, karena magnet ini, jadi dia akan didorong gitu kan oleh magnet seperti itu. Jadi kalau praktek sains itu ayah bunda, dia ada yang sifatnya tuh kayak bahannya habis. Kayak misalnya gunung meletus. Oh, kalau udah selesai, kayaknya kalau disimpan juga nggak bagus gitu ya. Udah jelek banget gitu kan. Atau kayak misalnya kita ada praktek lelehan lava. Ya udah, kalau sebanyak-banyaknya bahan kita masukin, kalau udah selesai sudah. Tapi ada juga produk-produk, tadi saya beberapa memberikan contoh, itu bisa kita mainkan terus gitu, kita simpan. Nah, ini termasuk salah satunya mobil magnet ini. Dan ini istilahnya awet lah gitu ya, awet seperti itu, kayak gitu. Jadi memang kalau kami sendiri kalau ditanya ini untuk usia berapa gitu, kita bilang sih untuk usia SD. Tapi pada kenyataannya sebenarnya sih itu kayak semacam rekomendasi aja dari kami. Artinya kalau kemudian ayah bunda ingin menerapkannya di anak-anak TK, pastinya harus full pendampingan orang tua gitu ya. Nah, jadi nanti dalam boxnya ini kita sudah siapkan roda-rodanya gitu ya, magnet-magnetnya gitu kan, seperti itu. Ih, lucu ya. Ya, mungkin itu iya. Lucu ya kayak saya apa ya yang lucu di sini. Enggak, Teh, artinya gini, ketika itu dilakukan pada saat PJJ pun bisa ya. Terus nanti yang menang atau apa dapat hadiah gitu dari gurunya, jadi kayak lomba gitu ya. Itu juga bisa kayaknya ya. Oke. Asik loh teman-teman. Jadi ada sekolah-sekolah yang jadi dia tuh membeli banyak kit science untuk diberikan kepada muridnya, tapi nanti dia minta tutorial. Tapi ada juga yang memang dia berikan itu sebagai souvenir buat muridnya, terus mereka disuruh ini kayak diminta untuk divideoin gitu. Jadi praktek langsung divideoin terus dikirim ke IG-nya sekolah, misalnya seperti itu. Oke, Rausan Fikri pesen Teh setelah ini ya. Oke. Pas pemesan pertama dapat diskon. Kalau pemesanan bisa Bunda juga bisa ya, udah tahu ya. Seperti itu.
Oke, teman-teman, jadi nanti kita mungkin bisa kolektif ya Teh ya, biar bisa memudahkan. Tapi nanti pengirimannya langsung ke tempat masing-masing gitu ya. Pengirimannya bisa langsung ke tempat masing-masing. Kami Oke. kirim dari sini. Pertanyaannya kalau lewat Pautalk ada diskon nggak Teh? Tanya dulu dong, ayo. Di tutorial aja ya. Oke, jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau memesan, Teh Desi nanti tolong flyernya ya dan harganya dikirimkan ke saya. Nanti saya share ke teman-teman yang memesan nanti bisa kita kolektif. Tapi kita minta diskon. Boleh nggak Teh? Kalau ada diskonnya? Nggak ada. Coba kita pikirin dulu ya Bunda ya. Oke. Soalnya ini memang ini harga pandemi gitu. Kita udah nih harga pandemi gitu istilahnya gitu ya. Sudah murah ya gitu ya. Pandemi udah gitu. Oke. Seperti itu. Tapi nanti kita pikirin dulu ya Bunda ya. Sip. Oke teman-teman, jadi hari ini kita tadi sudah mendapatkan materi ya, mulai dari meramu sendiri, meracik sendiri Plaidoh itu dan membentuk beberapa sudah japri ke saya, sudah dibuat dan sudah jadi gitu kan. Very excited mereka, dan kemudian ada juga kita dimudahkan, jadi dimudahkan dengan paket-paket yang kita tidak usah meracik, dan itu Teh Desi dan Kak Bowo yang menyiapkan. Tentu saja memang harus beli ya teman-teman ya, tapi saya lihat tadi nggak terlalu mahal kalau misalnya untuk anak-anak kita ya, di 20 sampai 35.000. Oke lah gitu. Oke, teman-teman nanti materi, jadi materi nanti Kak Bowo mohon berkenan untuk share ke saya biar saya bisa share ke teman-teman. Setelah itu nanti YouTube-nya juga akan kami share jika teman-teman tadi merasa tertinggal gitu. Ya, tadi ada yang merasa tertinggal gitu. Dan jangan lupa suara saya oke? Terdengar oke? Oke, karena di saya sudah mulai backsound ini. Oke, dan teman-teman nanti link pemesanan akan kita kirim ke grup juga. Begitu kira-kira teman-teman. Sebelum kita akan akhiri, ada yang bertanya lewat chat, mangga silakan. Sebelum kita dada-dada ke Kak Bowo dan Teh Desi. Kak Bowo, kita share materinya? Bisa, saya wakili. Oke, info list produk ya Kak. Oke, nanti akan di list ya. Saya menunggu dari Kak Desi. Oke, untuk YouTube-nya juga akan kita share. Oke teman-teman, jadi saya sampaikan di sini. Kita kan punya 4 kelas ya, 4 kelas. Biasanya kalau pesan sertifikat itu berarti 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 kali 4 ya. Untuk yang sekarang tidak usah 10.000, 10.000. Teman-teman kalau ikut 4 materi, nanti sertifikatnya cukup bayar 30.000 saja. 30.000 dengan syarat. Teman-teman nanti harus kirimkan foto membuat Plaidoh hari ini. Kemudian besok ketika cetak juga harus foto. Nanti akan dikirim linknya. Jadi ada kompensasi yang nanti akan kita berikan. Ya, bagi yang ikut 4 kelas, kalau mau pesan sertifikat 4-4-nya, tidak usah bayar 40.000, cukup 30.000 aja. Kemudian kalau teman-teman posting foto dari 4 kelas, maka akan kita berikan free sertifikat 32 JPL. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi tetap kita terapkan kebijakan bahwa yang pengen sertifikat untuk persatuan kelasnya tetap bayar karena kita harus menyewa Zoom ini setiap bulan. Begitu kira-kira ya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Kak Bowo, itu putri cantiknya ya? Hai Dek, Kakak. Ada 2, ada 1, Kak Putri. Alhamdulillah baru 1, Bu. Oh, baru 1. Itu Dede namanya siapa? 8 tahun baru 1. 8 tahun. 8 tahun baru 1. Menunggu baru 1. Oke. Setelah ini insya Allah ketemu mak-mak soleh ini segera ya dianugerahkan anak yang kedua, putri yang kedua atau putra yang kedua. Amin. Oke Kak Bowo, apakah ada closing statement yang disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini Kak? Ya, baik Bapak Ibu sekalian.
prinsip dasarnya adalah bagaimana dalam PJJ ini kita tidak berhenti untuk berkreativitas ya Bu ya. Jadi banyak banget ruang ketika kita berbicara tentang kreativitas. Nah oleh karena itu jangan sampai kita seperti kehilangan ide ketika belajar PJJ ini. Yang biasa dilakukan di sekolah tentu insya Allah bisa di-delivery di rumah ketika PJJ ini, tapi tentu dengan beberapa pengkondisian yang berbeda gitu ya. Nah terus yang kedua, tadi kami sudah memberikan beberapa pengantar contoh terkait dengan mengawali pelajaran. Tadi juga ada yang nanya soalnya menjelajah tempat itu Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas namanya Google Earth. Google Earth Pro atau di desktop Bapak Ibu bisa gunakan namanya Google Earth Pro ya. Google Earth Pro itu hampir sama kayak Google Maps. Tapi dia bisa 3 dimensi. Bapak Ibu bisa menjelajah dunia tanpa batas, tanda kutip ya. Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak melihat ke Menara Eiffel 3 dimensi, melihat Monas, melihat bahkan masuk ke air terjun Niagara, menjelajah air terjun Niagara bisa menggunakan Google Earth Pro. Jadi kita bisa sambil kayak tamasya virtual aja. Tapi untuk wilayah di Indonesia belum sampai seperti itu. Untuk wilayah di luar negeri bisa, bahkan kita bisa masuk ke kebun binatang di Amerika yang namanya saya lupa ya namanya apa ya, San Diego Zoo. San Diego Zoo itu kita bisa melihat ke dalam kebun binatangnya, kita bisa melihat beberapa kebun binatang. Kalau Ragunan masih bisa, cuman agak terbatas ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dan yang kedua terkait yang tadi materinya, insya Allah nanti akan saya titipkan ke Bu Bunda Nurul karena tadi belum sempat pagi, harusnya di-share kemarin ya. Saya belum sempat share ke Kak Desi udah minta dari kemarin sebenarnya, cuman saya belum sempat share ininya. Nanti saya akan saya sharekan, dan selamat berkreativitas dengan putra-putri anak didik Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Bowo. Thank you so much. Oke teman-teman, jadi hari ini sudah bersama Kak Bowo dan Kak Desi yang ternyata itu adalah couple is suami istri gitu ternyata ya. Saya juga nggak tahu kalau beliau berdua suami istri. Oke, terima kasih sebelumnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, kita coba dada-dada dulu ya teman-teman ke Kak Desi dan Kak Bowo ya. Oke, teman-teman. Kelas berikutnya nanti kita akan share di grup. Ya, oke. Dari Bekasi, Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, dan kita akan ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya. Masih ada 3 kelas di Seni Kriya ya. Semangat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah sih, terima kasih. Waalaikumsalam. Dadah. Assalamualaikum. Ibu.